200.000 ibu dirawat di rumah sakit karena kanker. 200.000 operasi. Tapi uangnya ada di rumah. Aku memberikan semuanya kepada istriku, Tang Ning, sebagai mas kawin. Sekarang saya hanya bisa menemukannya terlebih dahulu dan membawanya kembali agar ibu saya bisa mengobatinya. Sayang, selamat bersenang-senang malam ini. Kamu harus menjaga orang lain dengan baik. Istri yang baik. Siapakah dia? Chen Fan, ini pacarku. Tuan muda Yang, jangan ganggu saya lagi. Diamlah. Jadi, ini tunanganmu yang murahan itu? Bagaimana kamu bisa jatuh cinta dengan orang seperti ini sebelumnya? Oh, Tuan muda Yang, bukan berarti Anda tidak tahu. Aku tidak pernah membiarkan dia menyentuhnya. Tang Jing, ibuku sedang sakit parah sekarang. Bisakah Anda memberi saya mahar? Sembuhkan ibuku dulu. Berapa mas kawinnya? Aku sudah bersamamu selama bertahun-tahun. Itulah kompensasi yang seharusnya Anda berikan kepada saya. Kau? Dasar bajingan. Berani meminta mas kawin. Seseorang panggil aku. Kau sedang mencari kematian. Kali ini adalah pelajaran untukmu. Lain kali, aku akan melemparkanmu ke sungai dan memberi makan ikan-ikan di sana hehe. Ah, saya adalah leluhur Anda dari keluarga Chen. Hanya ini warisan poin peri super Anda. Termasuk satu teknik yang mendalam. Keterampilan yang lebih unggul. Berlatihlah dengan baik. Warisan modern ultra dewa para leluhur. Ini benar-benar menyembuhkan cedera saya. Hal itu juga memberi saya keterampilan medis tertinggi dalam menangani hidup dan mati, daging dan tulang manusia. Tidak apa-apa. Dengan kemampuan medis saya pasti bisa menyembuhkan kanker ibu saya. Saya khawatir otak orang ini sudah benar-benar kacau. Kan? Obati penyakit terminal yang dideritanya. Pergi dan gila lagi. Prioritas utama sekarang adalah segera sampai ke rumah sakit. Sembuhkan penyakit ibuku. Dr. Huang Ming. Aku tidak ingin membebani anakku. Aku sekarang. Tidak? Operasinya sudah dijadwalkan. Saya harus membayar biaya operasi besok. Jika Anda tidak menjalani operasi, dari mana saya mendapatkan komisi? Dr. Huang, penyakit ibu saya tidak memerlukan operasi. Saya bisa menyembuhkan. Xiao Fan, kenapa kita tidak pulang saja? Kamu akan menikah nanti, memiliki anak. Ibu tidak ingin menyeretmu ke bawah. Bu, jangan khawatir. Aku benar-benar bisa menyembuhkan penyakitmu. Seni pengobatan abadi tercatat dalam kitab super abadi. Pengobatan kanker ibu tergolong ringan. Dan Yi Ju benar-benar melakukannya. Aku menyembuhkan penyakit ibuku. Ibu, pulanglah. Konyol sekali. Kamu sama sekali tidak tahu apa-apa tentang kedokteran. Semuanya? Ayo datang dan lihat anak durhaka ini. Jangan memperlakukan ibunya dengan uang. Harus membawanya pulang dan menunggu sampai mati. Betapa hinanya aku ini. Bahkan ibuku sendiri enggan mengeluarkan uang. Artinya, saya sudah merawat ibu saya. Dia sudah banyak pulih. Mengapa kita harus tinggal di sini? Ini tidak masuk akal. Sentuh tanganmu dan kamu akan sembuh. Apakah kau berani menantangku untuk memeriksanya? Jika ibuku sembuh, kamu membungkuk padaku di depan semua orang dan meminta maaf. Oke, bagaimana mungkin itu terjadi? Kanker itu benar-benar hilang. Dr. Huang Mei, mohon maaf. Bagaimana ini? Apakah kamu tidak mau meminta maaf? Masih banyak sekali orang yang menonton di sini. Maaf, saya buta. Ibu pergi. Aku akan mengantarmu pulang. Oke. Saya tidak menyangka kemampuan medis orang ini begitu luar biasa. Kakek diselamatkan olehmu. Bu, ayo pulang. Aduh, diamlah. Bukankah ini tunanganmu yang tidak berguna? Kemarin aku dipukuli habis-habisan seperti anjing. Beranikah kau muncul di hadapanku hari ini? Tuan muda Yang, ibu dan anak ini adalah dua orang yang tidak berharga. Aku merasa berhutang budi. Hahaha. Pria dan wanita pecinta anjing ini memaksa saya untuk membayar mahar. Dan kau hampir membunuhku. Untungnya saya mendapatkan warisan leluhur saya. Kebetulan sekali. Kebencian baru dan kebencian lama dihitung bersama-sama. Kalian berdua, pria dan wanita pecinta anjing. Kamu adalah seekor semut yang mudah dicubit hingga mati. Beraninya kau memarahiku? Aku akan mematahkan kakimu sekarang juga. Yang Xiao, mohon ampunilah kami berkali-kali kali ini. Tuan, haha. Bisakah kau mengampuniku? Kau berlutut dan memohon padaku. Aku akan mengampunimu. Apakah kau mendengarku? Berlututlah. Apakah Yang Yi merasa senang menindas banyak orang? Oke. Kalau begitu aku akan cukup bermain denganmu hari ini. Apa yang masih kamu lakukan? Ayo cepat. Cepat bunuh mereka berdua. Apakah orang-orangnya luar biasa? Chen Fan, saya adalah tuan muda dari keluarga Yang. Beraninya kau memukulku, anak kecil sepertimu. Aku hanya akan terus diinjak-injak sepanjang hidupku. Keluarga kaya itu? Sekarang Anda bisa melihatnya dengan jelas. Sekarang kaulah yang berada di bawah kakiku. Chen Fan, cepatlah lepaskan dia. Jika tidak, keluarga yang tidak akan pernah membiarkan kalian berdua bersenang-senang. Tang Jing, aku benar-benar buta saat melihatmu. Sekarang berlututlah dan minta maaf kepada ibuku. Anda ingin saya meminta maaf kepada wanita tua ini? Tuan muda Yang, Tang Jing ini ingin Anda mati. Saya tidak memilikinya. Wanita bau itu masih tidak mau berlutut untukku. Apakah kau akan membiarkanku mati? Tidak. Yang Yi tidak bisa mati. Seandainya dia meninggal, aku tidak bisa menjadi nona muda dari keluarga Yang. Tante Fan, maafkan aku. Xiao Fan baik-baik saja. Ayo.
kita pergi. Kembalikan mahar saya sebesar 200.000. Mulai sekarang, kau dan aku tidak lagi saling berutang budi. Oke? Saya akan mentransfernya kepada Anda. Putar sekarang. Tang Jing masih ingin menjadi nona muda keluarga Yang. Sekarang aku telah melenyapkan nyawa Yang Yi. Aku akan lihat bagaimana dia melakukannya. Kitab super abadi yang diwariskan oleh para leluhur sungguh menakjubkan. Tidak hanya menyembuhkan kanker ibu saya, berikan juga saya kemampuan bela diri yang tak tertandingi. Saya harus berlatih dengan baik. Jika ada bahan-bahan alami dan harta karun yang dapat membantu dalam praktik, Anda bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Aduh buyung, tapi sekarang saya hanya punya 200.000 dari Tang Jing. Masih kurang. Anda harus menghasilkan uang. Apakah itu Tuan Chen? Ya? Saya Jiang Sueyan. Aku pernah melihatmu di rumah sakit sebelumnya. Kakek saya juga sedang sakit parah saat ini. Jika Anda bisa mengobatinya, keluarga Jiang saya bersedia membayar berapapun harganya. Ngantuk banget, kirim bantal. Kirimkan lokasinya kepada saya. Nona Jiang. Chen Fan, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu. Ayahku telah mempekerjakan Ye Heng, wakil presiden asosiasi Jiangnan. Tidak masalah. Oke. Sueyan, apakah kamu sedang bercanda? Hanya seorang anak laki-laki berbulu. Jenis seni apa yang Anda ketahui? Nak, ayo pergi. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Presiden Dedie, aku benar-benar melihat dia membaik. Bahkan Presiden Hu dari rumah sakit Huacheng pun tidak bisa menyembuhkan penyakit ini. Nona Wu en Xinjiang. Sekarang saatnya membiarkan dia datang kepada orang tua itu. Dia bahkan tidak berani mengatakan bahwa dia memiliki kemampuan medis. Sueyan berbicara lebih sedikit. Chen Fan, kenapa aku tidak mengantarmu pulang dulu? Tidak apa-apa. Saya juga sudah lama merindukan nama Presiden Ye. Saya sangat ingin berkunjung. Selain itu, mungkin ada hal lain yang bisa saya lakukan untuk membantu. Saya sudah lama mengagumi nama Presiden Ye. Saya sangat ingin berkunjung. Mungkin aku masih bisa membantu. Nak, demi semangatmu untuk belajar, orang tua itu mengizinkanmu berada di sini. Tapi jangan mengatakan apapun. Oke. Jika kamu turun, kamu hanya akan membunuh Gunung Jiangsu Zhejiang. Omong kosong, anak-anak bermulut kuning. Apakah sekarang giliran Anda untuk berbicara? Chen Fan, maafkan saya karena Anda datang terburu-buru. Silakan segera keluar. Jarum yang digunakan oleh Wakil Ketua Ye disebut jarum 5 elemen. Jarum ini sangat ampuh untuk penyakit organ dalam. Namun, akar penyebab penyakit Tuan Jiang bukanlah di sini. Jika Anda menggunakan jahitan ini, itu kontraproduktif. Aku tidak menyangka anak laki-laki itu. Apakah Anda mengenal jarum 5 elemen? Tadi kamu bilang itu bukan di organ dalam. Lalu, di mana kau bilang itu? Dan Tian, orang tua itu harus memiliki keterampilan bela diri yang tinggi sebelum kemudian menderita cedera internal. Bagaimana dengan cedera internal ini? Terjadi lesi seiring waktu, melukai organ dalam. Jika Wakil Presiden Ye menerapkan jarum 5 elemen, saya khawatir itu akan membunuh orang tua itu. Ayahku memang pernah terluka sebelumnya. Saya juga pernah berlatih seni bela diri. Tetapi, Tuan Jiang, karena Anda meragukan kemampuan medis saya, kemudian Anda bisa bertanya kepada orang pintar lainnya. Hei, Wakil Presiden Ye, tenanglah, tentu saja saya mempercayai kemampuan medis Anda. Chen Fan, silakan tinggalkan tempat ini. Jangan ganggu perawatan Wakil Presiden Ye lagi. Ayah, menurutku apa yang dikatakan Chen Fan itu benar. Tebing batu bersalju. Chen Fan, aku sangat menyesal. Aku akan membawamu pergi. Sebaiknya aku percaya padamu. Ayah akan segera menyesalinya. Oke. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana mungkin ini terjadi? Wakil Presiden Dedie, apa yang kamu lakukan? Mengapa ayahku muntah darah? Saya tidak tahu. Kamu bilang kamu tidak tahu. Batu salju. Cepat selamatkan Tuan Chen. Ayah, jangan menakutiku. Ayah. Chen Fan juga mengundang Anda. Aku harus menyembuhkan kakekku. Pak Chen, sikap saya tadi salah. Jika kamu bisa menyembuhkan ayahku, keluarga Jiang kami bersedia memenuhi segala kebutuhan Anda. Jangan khawatir. 2. Tuan Jiang masih selamat. Wakil Presiden Ye, bolehkah aku meminjamkanmu beberapa jarum perak? Gunakan apa saja yang kamu mau. Aku tidak percaya kau bisa menyembuhkan penyakit yang tidak bisa kusembuhkan. Jalan raya. Kue raksasa Shantian. Inilah titik lemahnya. Dasar bebek. Anda tidak menyelamatkan orang. Ini adalah pembunuhan. Opo-opo. Anda tidak menyelamatkan orang. Ini adalah pembunuhan. Opo-opo. Tidak. Ini bukan. Apakah ini legendanya? Jarum Jiugong Huanyang, yang telah hilang selama ribuan tahun. Ini adalah daging dan tulang yang sudah mati. Oke, orang tua itu akan bangun nanti. Hei, oke. Tuan Chen, tadi aku bermimpi. Itu adalah lelaki tua itu. Tuan, terimalah saya sebagai murid Anda. Kemauan untuk melayani sepanjang hayat. Bangun. Serius? Oke. Saya tahu sedikit banyak tentang dunia kedokteran. Apakah kamu tidak berani menjadi guru? Tapi bagaimana dengan masa depan? Kita juga bisa berkomunikasi 1 atau 2. Oh, tolong. Terima kasih.
Tuan Chen. Tidak, tidak, tidak. Dr. Chen Fan, aku tahu kau bisa melakukannya. Hai ayah, kamu membangunkanku. Aku masih hidup. Wakil Presiden Jiang Laoyeheng, kau menyelamatkan hidupku. Kan, kakek? Kamu salah orang. Tuan Chen lah yang menyelamatkanmu. Jiang Lao, aku tidak bisa menyembuhkanmu. Dr. Chen inilah yang menyelamatkanmu. Ye Heng ini memang selalu arogan. Sangat sedikit orang yang menerima pujian setinggi itu darinya. Dr. Chen, terima kasih telah menyelamatkan hidup saya. Pak Tua, Anda serius? Saya juga berjanji pada Nona Jiang, dan dia juga bersedia menyediakan bahan-bahan obat yang saya butuhkan. Ini hanyalah pertukaran yang setara. Beberapa tumbuhan herbal. Ini terlalu mudah. Aku yang menentukan segalanya. Saya akan memberikan Anda satu set foto lagi dari villa di Patio Bay. Selain itu, saya memiliki perusahaan farmasi di Huacheng. Berikan juga kepada Dr. Chen. Keluarga bangsawan ini sangat dermawan. Dikatakan bahwa sebuah villa di sana bernilai lebih dari 500 juta yuan. Orang tua itu, ini terlalu mahal untuk diambil. Dr. Chen, jangan menghindar. Di usiamu, ini adalah waktu yang tepat untuk berbisnis. Ya? Ya? Chen Fan, sekarang setelah kakekku berbicara, ambil saja. Kalau begitu, aku akan bersikap tidak sopan. Benar, kakek. Aku akan menuliskan resep untukmu. Setelah itu, Anda meminumnya setiap hari. Semuanya akan baik-baik saja di masa depan. UPS? Oke. Chen Fan, aku ingin tinggal di Huacheng untuk sementara waktu. Bisakah Anda menjadi pemandu saya jika Anda punya waktu? Ya. Oke. Halo, Bu. Jangan pergi. Jangan pergi. Ibu Chen Fan, segera kembali lagi. Oke? Aku akan segera kembali. Nona Jiang, saya perlu pulang untuk keperluan tertentu. Mari kita saling menghubungi nanti. Hai. Keluarga saudara Siong terlalu miskin. Semuanya hancur berantakan. Orang miskin adalah hal yang mematikan. Beraninya kau menghina Tuan Muda Yang. Hal-hal lama memberitahu Anda. Kalian berdua akan mati hari ini. Saya akan mengantar Anda pergi begitu putra Anda kembali. Saudara Siong, tolong bebaskan putramu. Asalkan kau mengampuni putraku, kamu bisa membunuhku. Hahaha. Ayolah, biarkan anakku hidup. Lari. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau bernegosiasi denganku? Akan saya ceritakan apa yang dikatakan Yang Xiao. Aku akan membunuh kalian berdua. Tak satu pun dari kalian boleh absen. Tian Wang Lao Zu bahkan tidak bisa datang. Bunuh benda tua ini. Ini kakak beruang. Hahaha, dasar tua. Ingatlah untuk membuat ban yang bagus di kehidupanmu selanjutnya. Ya? Dasar tua. Ingatlah untuk membuat ban yang bagus di kehidupanmu selanjutnya. Ya, Mama. Bu, apakah ibu baik-baik saja? Beraninya kau menyentuh ibuku, membunuhmu. Anak lain yang terburu-buru untuk bereinkarnasi. Saya akan mengantar Anda pergi hari ini. Xiao Fan. Sialan, kau lepaskan aku. Tolong jangan bunuh aku. Aku hanyalah seekor anjing kiriman Tuan Muda Yang. Kakak, selamatkan nyawaku. Beri aku waktu istirahat. Maafkan aku. Halo, pergi sana. Oke, aku berguling. Aku berguling. Bu, dia hanyalah orang biasa saja. Tidak bisa membunuh di depannya. Bangunlah Bu. Xiao Fan. Oke Bu. Mulai sekarang, tidak ada yang berani menindas kami lagi. Xiao Fan. Apa yang harus kita lakukan di masa depan? Yang Yi pasti tidak akan membiarkan kita pergi. Apakah kamu terlalu impulsif? Jangan khawatir. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang bisa menginjak kepala kita. Ngomong-ngomong, aku sudah menemukan rumah baru. Sekarang mari kita berkemas dan pergi. As for Yang Yi, aku akan bermain dengannya perlahan-lahan di masa depan. Ayo. Bu, ayolah. Xiao Fan ini. Kami akan tinggal di sini mulai sekarang. Oke. Kami akan tinggal di sini mulai sekarang. Ini dia teman saya yang akan membalas budi saya. Menyimpan apa yang diberikan kakeknya kepadaku. Oh, saya mengerti. Tapi Xiao Fan, uang orang ini adalah milik orang ini. Meskipun kami miskin. Tapi kamu juga harus mengandalkan kemampuanmu sendiri untuk menghasilkan uang, kan? Jangan khawatir, Bu. Jadi kamu naik ke atas untuk beristirahat dulu. Ada pakaian yang sudah kusiapkan untukmu di lantai atas. Kamu beristirahat lebih awal. Aku akan mentraktirmu besok pagi. Oke. Silakan naik. Oke. Dengan bahan-bahan obat yang dikirim oleh Jiang Sueyan, kekuatan dapat ditingkatkan dengan cepat. Dengan cara ini, saya akan mencoba memurnikan beberapa bahan obat terlebih dahulu.
Oke, oke. Ginseng berusia sahabat ini digunakan untuk penyerapan langsung. Tidak mungkin memaksimalkan khasiat obat tersebut sama sekali. Sepertinya saya harus mencari tungku pil untuk memurnikan pil ini. Xiaofan, cepat keluar. Kamu, temanmu akan datang menjemputmu. Teman. Apakah itu Jiang Xueyan? Jiang Xueyan, kenapa kamu ada di sini? Xiaofan, jadi Nona Jiang adalah temanmu? Aduh, cantik sekali. Chen Fan, mulai sekarang kamu bisa memanggilku Xueyan. Sekarang kami semua berteman. Nama itu terlalu kasar. Ya, kamu harus mendengarkan Xueyan. Oke. Oh, benar. Bukankah kakekmu yang memberimu perusahaan farmasi di Huacheng? Saya rasa Anda tidak menyiapkan pakaian apapun saat mulai bertugas hari ini. Saya sudah memilihkan beberapa untuk Anda. Kamu coba dulu. Xueyan. Menurutku gaun ini cukup bagus. Oh, kamu mengenakan pakaian yang dibeli Xueyan untukmu. Mengapa banyak sekali pembicaraan? Ayolah. Bukankah kamu ada urusan lain? Ubahlah. Identitas Jiang Xueyan adalah seorang Taipan Jiangnan. Aku tidak tahu seberapa jauh lebih kuat dari Yang Yi itu. Jangan beritahu ibu, agar dia tidak merasa tidak nyaman. Itu. Terima kasih, Snow Rock. Wow, tampan sekali. Apa yang masih kamu lakukan? Bocah bodoh, Xueyan memujimu. Ucapkan terima kasih sekarang. Terima kasih, Xueyan. Kamu juga cantik hari ini. Ah, benarkah? Sangat indah. Xueyan, jangan khawatir. Xiaofan persis seperti ayahnya. Tidak banyak bicara. Tidak? Chen Fan sebenarnya bisa mengobrol. Xueyan kemarin. Bukankah kamu bilang akan pergi ke perusahaan farmasi? Ayo pergi. Oke, aku akan ikut denganmu. Sungguh wanita yang berbakat. Gadis ini lebih baik dari itu. Tang Jing tidak tahu seberapa jauh lebih baik. Xiaofan kali ini jeli. Wow. Perusahaan farmasi Xueyan adalah perusahaan Huasheng yang terkenal. Aku tidak menyangka itu akan menjadi milik keluargamu. Yah, kamu bersembunyi terlalu dalam. Tentu saja. Chen Fan, masih banyak hal yang belum kau ketahui. Ayo, aku akan menunjukkan kantornya kepadamu. Oke, ayo kita naik. Yo Chen Fan, apa yang kamu lakukan di sini? Ini Chen Fan. Bagaimana mungkin ada gadis secantik itu di sekitar sini? Wanita cantik ini. Saya rasa Anda telah tertipu oleh Chen Fan ini. Tidak ada sepeser pun uang di saku ini. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan segera dibunuh. Siapakah kamu? Apa hubunganku dengan Chen Fan? Kapan giliranmu untuk membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab? Lagi pula, mereka berdua tidak akan melompat lama. Dalam kapasitas saya saat ini, mengapa repot-repot dengan semut? Xueyan, kita tidak perlu mengenal orang-orang seperti itu secara umum. Ayo, oke. Xueyan, kita tidak perlu mengenal orang-orang seperti itu secara umum. Ayo pergi. Kamu berasal dari mana? Dengan sampah ini. Apakah kamu gila? Berani-beraninya kau tidak menghormati nyonya saya. Kamu mau mati. Beraninya kau memukulku? Apakah kamu tahu siapa aku? Aku memukulmu? Apa yang salah? Hukuman ini hanyalah setetes air di lautan. Oke, lepaskan dia ya. Fu Guohao. Anda hanya perlu melihat saya diintimidasi di perusahaan Anda. Saya pasti akan memberitahukan hal ini kepada Tuan Muda Yang. Nona Tang, tenanglah, aku akan menangani ini. Segera minta maaf kepada Nona Tang. Kalau tidak, Tuan Fu. Kamu juga baru saja melihatnya. Tang Jinglah yang pertama kali menghina orang. Apa salahnya menghina kamu? Nona Tang menghina Anda karena dia meremehkan Anda. Mengapa dia tidak menghina orang lain? Oke. Poin yang bagus. Ini semua adalah hal-hal yang harus saya lakukan. Jangan khawatir. Aku pasti akan membuat mereka berlutut dan meminta maaf dengan patuh. Petugas keamanan datang ke sini. Tangan di atas. Petugas keamanan. Kemarilah. Tangan di atas. Beraninya kau melawan? Apakah kamu tahu tempat apa ini? Lawanlah. Oke. Pergi dan panggil Yu Hua untukku. Saya lebih suka bertanya kepadanya bagaimana dia mengelola perusahaan tersebut. Kamu? Kalian saling kenal? Manajer kami. Wakil Presiden?
Jangan intimidated oleh orang kecil ini. Apakah kamu mengenalnya atau tidak? Panggil saja dia dan kamu akan tahu mengapa kami menelepon. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda bisa memberikan tepuk tangan untuk diri sendiri. Oke? Saya akan melakukannya sekarang. Aku akan membuat batu salju. Oke? Perusahaan ini akan menjadi milikmu di masa depan. Nah, itu sepenuhnya terserah Anda untuk menanganinya. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Anda mengatakan perusahaan itu akan menjadi miliknya di masa depan. Siapakah dia? Bisakah kamu berhenti berakting di sini? Itu lucu sekali. Apakah dia memenuhi syarat? Lihat saja dan Anda akan tahu. Yuhua, aku akan turun di lantai 1. Beraninya kau memanggilnya dengan nama depannya? Sebenarnya kamu pikir kamu itu siapa? Beraninya kau bersikap begitu lancang. Wakil Presiden? Dia adalah. Saya suka menyombongkan diri. Seorang penambang kecil turun ke bawah. Aku tidak tahu apakah aku bisa kembali hidup-hidup. Lebih baik terus menjalani kehidupan busuk ini. Aku suka berpura-pura. Mengapa demikian? Nak, kau sudah mati. Hei, Tuan Yu, kamu datang tepat pada waktunya. Ini dia orang idiot yang bicara tentang mengambil alih perusahaan. Aku ingin mengusirnya. Dia bahkan memukul orang. Kamu UPS. Fu Guohao. Siapa yang tadi kau sebut idiot? Tuan Chen. Apakah hanya kamu yang bisa memarahi dengan santai? Berlututlah. Chen. Tuan Chen. Izinkan saya membuat Anda berlutut. Apa kau tidak mengerti? Aduh, bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin dia bisa menjadi bos Shishi Pharmaceutical? Itu tidak mungkin. Yang palsu pastilah palsu. Itu tidak mungkin. Yang palsu pastilah palsu. Kamu yang tadi membuat masalah di perusahaan kita. Kan? Aku benar-benar mengira kau punya Yang Yi untuk mendukungmu. Dan kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Siapa yang memberimu keberanian itu? Liang Jingruhu. Tuan Yu, saya tidak ingin membuat masalah. Aku pergi. Hei. Kamu tidak bisa pergi. Chen Lan. Kamu mau apa? Aku memperingatkanmu, jangan main-main. Sekarang saya curiga bahwa Anda berada di sini untuk mencuri sesuatu. Saya ingin memeriksa tas Anda. Tidak. Saya tidak mencuri apapun. Semua barang di dalam tas ini adalah milik saya. Apa yang masih dilakukan para petugas keamanan? Cari. Hei, lepaskan. Lepaskan. Apa hakmu untuk merampokku? Hati-hati. Nanti aku suruh Yao Xiao membunuhmu. Yo Tangjing. Kamu bilang kamu mencuri obat ini untuk apa? Mungkinkah energi Yang Qi tidak berfungsi? Afrodisiak? Izinkan saya melihat. Hai, wanita ini terlihat sangat genit pada pandangan pertama. Ya? Orang awam masih belum puas. Jadi begitu, dialah yang menghabiskan semuanya sampai kering. Ini adalah aksi berebut untuk mencuri obat. Apakah ada yang mengetahuinya? Benar? Apakah Tang Jing masih mempermasalahkan hal itu? Beraninya kau bersekongkol dengan karyawan perusahaan untuk mencuri obat. Sangat sulit untuk mencegah pencuri. Ah, Tuan Chen, saya salah? Tolong beri saya kesempatan lagi. Jika kamu pergi dari sini, seluruh kota tidak berani menerima saya. Aku mohon padamu. Chen Fen, kau tidak merasa beruntung. Sungguh luar biasa bisa mendapatkan sebuah perusahaan. Kukatakan padamu bahwa kau akan selalu menjadi orang yang tidak berguna di hadapan Yang Shou. Sampah Yang Xiao. Which Yang Master Yang, kenapa kamu tidak memanggilnya di depanku dan biarkan aku melihatnya? Saudari Anda mengabaikannya. Ini urusan pribadi saya. Aku akan mengurusnya sendiri. Oke, baik. Obat itu akan saya anggap sebagai hadiah dari saya untukmu. Anda bisa mengambilnya dan pergi. Sedangkan untuk kamu makan dari dalam keluar. Singkirkan dia dari hadapanku. Tuan Chen. Tuan Chen, tolong beri saya kesempatan lagi. Tuan Chen. Yang Yi adalah orang yang tidak berguna di kehidupan ini. Namun, ia akan hidup hingga akhir hayatnya. Pak Chen, ayo kita naik ke atas. Para eksekutif perusahaan masih menunggu pertemuan Anda. Oke. Sueyan, ayo kita naik ke atas. Benar sekali, orang-orang mengatakan bahwa pria yang bekerja keras adalah pria yang paling tampan. Terlebih lagi, semilir angin musim semi sudah terasa menyenangkan bagiku. Ya. Apa yang sedang kamu lakukan? Salju. Maaf, saya hanya sedang sibuk, tidak memperhatikan rokku. Oh, maaf. Hei, tidak. Aku akan melakukannya sendiri. Ah, maaf. Tuan Chen, obat-obatan yang Anda sebutkan pada pertemuan tadi. Ya. Tuan Chen. Yuhua, apa yang kamu lakukan di sini? Saya. Tuan Yu, Anda putuskan sendiri. Katakan saja hasilnya. Hei, oke, saya mengerti. Kalian berdua sibuk. Apa yang sedang kita kerjakan? Pak Su akan mengetuk pintu saat ada orang yang masuk ke kantor saya berikutnya. Apakah kamu mendengarnya? Oke, saya mengerti. Saya tidak menyangka akan ada Tuan Chen yang baru ini. Sepertinya dia memiliki hubungan seperti itu dengan wanita tertua dari keluarga Jiang. Nah, Sueyan itu. Saya siap.
Aku datang kepadamu hari ini. Itu karena kamu sudah bilang sebelumnya bahwa kamu ingin menjadi pemandu wisataku. Apakah kamu ada waktu luang hari ini? Beberapa kali terakhir aku mencarimu, kau bilang kau tidak punya waktu untuk bersenandung. Nah, kebetulan sekali saya perlu keluar dan berbelanja. Baiklah, aku akan mengajakmu ke tempat yang menyenangkan. Oke. Sekarang aku memiliki kekuatan spiritual. Anda tidak perlu pengalaman atau penglihatan sama sekali untuk menentukan keaslian barang antik. Saya tidak tahu. Bisakah kamu menemukan tungku pil yang kubutuhkan untuk alkimia? Chen Fan, ini tempat menyenangkan yang kamu sebutkan. Bukankah ini jalan barang antik? Meskipun ini adalah jalan antik, tapi mungkin apa saja hal bagus yang bisa Anda temukan di sini? Saudari, apakah kau percaya padaku? Baiklah, ayo kita pergi. Namun jumlah mereka sangat banyak. Jangan sampai hilang dariku. Hilang. Oke. Oke, pergi dengan cepat. Hei, lihat itu. Oke. Tampil bagus? Ayo pergi. Oke. Chen Fan, mengapa kamu begitu luar biasa? Bos itu berkata kepada 150.000. Anda sebenarnya membelinya seharga 60 yuan. Bukan berarti aku hebat. Tapi, dan sebagainya. Saya pikir saya tidak akan mendapatkan banyak barang setelah berbelanja sepanjang pagi. Saya tidak menyangka akan ada. Bos tungku tunggal. Berapa harga barang ini? Saya menginginkannya. Bos, berapa harga barang ini? Aku menginginkannya. Nak, kamu masih muda. Percuma saja kamu mengembalikannya. Hei bos. Saya akan memberi Anda 400.000. Penglihatanmu bagus, Pak Tua. Aku adalah harta karun yang diwariskan dari dinasti Qin. 400.000? Kamu tidak bisa membelinya. Bingung, Pak Tua? Ini yang pertama kali saya lihat. Oke, kemudian saya 450.000. Sekilas, pemuda itu tampak sebagai orang yang sukses. Tungku pil ini dijual kepada Anda. 2 topi bodoh ini. Saya mengidentifikasi hal ini. 10 dari 10 adalah barang palsu. Nak, guruku adalah seorang profesor di Rumah Sakit Pengobatan Tradisional Tiongkok Huacheng. Su Cheng, konsultan kehormatan Asosiasi Medis Jiangnan. Beraninya kau merampok tuanku? Minggir, bos. Saya 600.000. Ku bertanya pada Su Cheng, kamu ini apa? Nak, jangan terlalu berlebihan. Dia adalah muridku, Zheng Bin. Dia tidak terlalu terkenal. Namun, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh orang biasa seperti Anda. Hanya seorang konsultan, dan seorang badut yang hanya bisa melompat dan berteriak. Lalu kenapa kalau kita merampoknya? Kami 1 juta. Kami 1 juta. Pemuda, ini Dr. Su dari Huacheng kami. Tuan Su, jangan merampok. Jika tidak, Anda akan menderita di masa depan. Ini hanya sebuah kompor. Tidak perlu marah pada Dr. Su. Ubahlah. Kompor itu fana. Tungku pil ini adalah tungku pil energi spiritual yang tertutup rapat. Jika bukan karena segel yang longgar, bahkan aku pun tak bisa merasakannya. Saya yang pertama kali menemukan ini. Mengapa saya harus menanyakan harganya? Ya, penawar tertinggi yang akan mendapatkannya. Ini sudah menjadi aturan selama ribuan tahun. Kamu harus merampok orang tua itu. Pria tua yang baik hati 1,05 juta. Jika Anda sudah tua dan tidak punya uang, tetaplah di rumah. Cukup tambahkan 50.000. Kemudian kita 2 juta. Beraninya kau merampok tuanku? Oke, ingat. Jika kamu jatuh sakit di Huacheng di masa mendatang, tidak akan ada yang berani menyelamatkanmu. Zheng Mi, ayo pergi. Apalagi yang bisa kamu kemas jika tidak punya uang? Sueyan tidak menyangka kamu. Dia sangat berbakat dalam menyerang orang. Aku tidak bisa memasukkan mulutku tadi. Bagaimana saya bisa mendapatkannya? Orang-orang biasanya sangat sopan. Oke? Benar sekali. Bayar. Bayar. Benar. Bayar. Bayar. Chen Fan, apakah itu tujuanmu di sini? Baiklah, ambillah. Aku akan membelikannya untukmu jika itu tidak cukup. Sueyan, lihatlah orang-orang di sekitarmu. Lanjutkan seperti ini. Aku takut orang-orang akan benar-benar berpikir aku sedang dirawat dengan baik. 2 juta dapat membantu merawat dokter hebat kita. Chen, itu bukan kerugian. Mari kita mulai duluan. Cepat kembali dan buka segel tungku pil ini. Aku sangat ingin tahu ini apa. Ayo kita pergi. Hei, dari mana asal-usul tungku pil ini? Dengan kemampuan saya saat ini. Bahkan tidak bisa dibuka. UPS, terima kasih sudah datang. Maju cepat, maju cepat. Tante baru saja menyiapkan makan malam. Aku akan menelepon Xia Ovan. Bukankah dia bilang sesuatu terjadi dalam 2 hari ini? Mengapa ini ada di sini lagi? Sueyan, aku baru saja membuat sarapan. Duduk dan makanlah. Tidak. Saya datang ke sini hari ini untuk memberitahu Anda. Akan kuberikan padamu. Punya beberapa pengasuh. Nanti aku akan mengajakmu memilih. Ini terlalu merepotkan. Lagi pula, bagaimana mungkin saya membiarkan orang lain melayani saya?
Tidak apa-apa, dan kamu juga belum merasa sehat. Kamu membutuhkan seseorang untuk merawat ibumu. Ini masih merupakan pemikiran yang mendalam dari Sueyan. Aku tidak menyangka, jangan menolak. Mengapa Ye Heng meneleponku? Ngomong-ngomong, Chen Fan, Ye Heng memanggilmu. Mungkin aku ingin mengundangmu. Ikutlah dalam pertemuan pertukaran Asosiasi Medis Jiangnan. Pertemuan pertukaran. Oke. Wakil Presiden Xie, mengapa kamu mencariku hari ini? Dr. Chen, hari ini adalah pertemuan pertukaran informasi Asosiasi Medis Jiangnan kami. Terakhir kali kamu pergi terburu-buru. Aku tidak memberitahumu. Apakah Anda punya waktu untuk datang dan memandu? Pertemuan pertukaran adalah tempat untuk memperluas jaringan Anda. Pergilah saja saat Anda tiba. Oke. Tolong kirimkan waktu dan tempatnya. Oke. Tolong kirimkan saya waktu dan tempatnya. Jam 9 pagi. Ye Fen, pergi bekerja. Tante, aku akan mengantarnya ke sana saja. Baik, kalau begitu silakan. Batu salju. Aku mau keluar. Teruskan. Dr. Zhang, bagaimana mungkin orang ini masih bisa menyelinap masuk ke pertemuan pertukaran hari ini? Yang Xiao, kamu kenal orang ini, Dr. Zhang? Pria ini adalah orang udik. Undangan ini pasti telah dicuri. Jadi begitu, bagaimana mungkin orang seperti itu berhak mendapatkan undangan? Chen Fan, berhentilah untukku. Ini benar-benar masa-masa sulit. Bagaimana saya bisa bertemu denganmu di mana saja? Kau pikir aku ingin bertemu denganmu? Tempat seperti ini bukan untuk orang seperti kamu datang. Pergilah sekarang. Orang seperti saya tidak bisa datang. Orang kaya seperti Anda bisa datang. Oh iya? Aku hampir lupa. Yang Yi tidak bisa bermain lagi. Saya khawatir Anda akan segera kehilangan pekerjaan. Oh, benar. Aku hampir lupa bahwa Yang Yi tidak bisa bermain lagi. Saya khawatir Anda akan segera kehilangan pekerjaan. Chen Fan, jagalah kebersihan mulutmu untukku. Cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Dr. Zhang, tolong tirulah pria yang baru saja masuk ini. Pergi dari sini. Nah, bagaimana Anda bisa begitu yakin undangan saya dicuri? Apakah Anda tahu seberapa tinggi standar yang ditetapkan untuk pertemuan pertukaran ini? Ini tidak masuk akal. Ini Chen Fan. Siapa yang akan mengundangmu ke sini? Kecuali jika ada masalah otak. Nak, berhentilah berpura-pura. Situ maling. Anda juga diundang. Katakan padaku siapa yang mengundangmu ke sini. Ye Heng, wakil presidenmu ya hahaha. Ye Heng hahaha. Dia adalah wakil presiden asosiasi kami. Dia akan mengundangmu. Nak, kamu memang suka berbohong, tapi kamu harus jujur. Ini benar-benar pamer. Sepertinya kamu memang benar-benar jenius. Hahaha. Hai Lao Zhang, mengapa kamu berdebat di sini jika kamu tidak masuk ke sini? Konsultan Su Zhengbin. Ini dia seorang pria yang tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak tahu dari mana aku mencuri undangan itu. Dia juga mengatakan bahwa wakil ketua Ye mengundangnya ke sini. Coba saya lihat. Kamulah? Nak, beraninya kau datang kemari untuk menipu. Kamu terlalu berani. Sugu meminta Anda untuk mengenalnya juga. Dia adalah Dr. Zhang. Tuanku bertemu dengan Tungku Pil kemarin. Anak ini harus menaikkan harga agar bisa mengambilnya kembali. Tidak bisa melihat sama sekali. Bagaimana dengan wanita itu? Dasar bocah nakal, kamu pemakan yang empuk. Ternyata, Chen Fan diasuh oleh wanita itu. Wajah putih kecil? Kau hanyalah wajah putih kecil. Apa hakmu untuk menyebut orang lain sampah? Oke. Terlihat bagus. Ini adalah undangan yang dikirimkan kepada saya oleh wakil ketua Ye sendiri. Ini benar-benar ditulis oleh wakil ketua Ye sendiri. Anda juga tahu tentang kedokteran. Ini benar-benar ditulis oleh wakil ketua Ye sendiri. Anda juga tahu tentang kedokteran. Tahu sedikit banyak. Bocah, jika Anda tahu tentang kedokteran, orang tua itu telah hidup sia-sia selama bertahun-tahun. Hidupmu selama ini sia-sia. Kamu sudah cukup umur untuk menjadi seekor anjing. Mengapa Anda berbicara kepada Dr. Zhang seperti ini? Ketika Dr. Zhang menjadi terkenal, dia mungkin bahkan belum lahir. Begitu muda dan bodoh. Beraninya kau meremehkan Dr. Zhang. Apakah mencuri undangan itu hal yang bagus? Apa yang dicuri seorang anak bukanlah milikmu. Tidakkah menurutmu kau sekarang jadi badut? Siapakah badut itu? Kamu akan tahu kapan Ye Heng datang. Wah, sepertinya kamu masih belum menyerah. Apakah Anda merasa pantas bertemu dengan wakil presiden kami? Jangan keras kepala. Pergilah sekarang. Chen Fan, untungnya aku sudah putus denganmu lebih dulu. Kalau tidak, saya akan diusir oleh wakil presiden Ye seperti anjing hari ini. Itu benar-benar memalukan. Siapa yang mencariku? Wakil Presiden Ye, bisakah kamu datang ke kota bunga kami? Hal ini benar-benar membuat kota bunga kita bersinar. Suatu kehormatan bisa bertemu dengan Anda. Aku sangat beruntung. Apakah Anda punya ambisi? Jiangnan membutuhkan dokter jenius seperti Anda untuk memimpinnya. Wakil Presiden Ye baik-baik saja. Ini anak yang mencuri undangan dari suatu tempat. Dia juga dengan berani mengatakan bahwa dia diundang olehmu. Kami mengundang tamu terhormat hari ini. Datanglah ke pertemuan pertukaran.
Mengapa aku belum pernah mendengar tentangmu? Siapa lagi yang harus saya minta untuk menyampaikan salam kepada Anda? Tentu saja tidak. Saya sama sekali tidak mengenal wakil presiden. Siapa nama tamu terhormat yang Anda undang? Chen Fen Chen, dokter ilahi. Tuhan, itu dia. Kali ini, Dr. Zhang dan yang lainnya benar-benar menendang lempengan besi itu. Undangan itu sebenarnya tidak dicuri. Bagaimana ini mungkin? Ayo, tulis saja. Ayo. Hai, Dr. Chen tidak menyangka Anda datang lebih awal. Anda sebaiknya menyapa terlebih dahulu. Jadi, aku bisa keluar dan bertemu denganmu? Dia sebenarnya mengenal Ye Heng. Yang palsu pastilah palsu. Sampah ini. Bagaimana mungkin dia benar-benar diundang oleh Ye Heng? Undangan Ye Heng selanjutnya tetap tidak perlu mengirimkannya kepada saya. Tuan Chen, mengapa? Tuan Chen, mengapa? Chang Guangsheng Su Cheng. Kalian berdua bermata tua. Masih buta. Apakah Anda perlu saya merawat Anda? Tuan Chen adalah tamu saya. Apakah kamu mengabaikannya? Wakil Presiden Ye. Kami tidak tahu anak ini diundang oleh Anda. Saya kira undangan itu dicuri. Lalu kenapa? Su Chao, apa kau tidak mengenali tulisan tanganku? Presiden Ye, tidak. Saya mengenali tulisan tangan Anda. Hanya undangan itu yang terlihat di tangannya. Ini semua salahku. Maaf, itu kelalaian saya. Wakil Presiden Ye, apakah Anda salah paham? Anak ini adalah penambang yang bau. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi dokter? Apakah Pak Chen bisa menjadi dokter? Apa hubungannya dengan profesinya? Lagi pula, bagaimana jika dia seorang penambang? Tanpa mereka, bagaimana kamu mendapatkan makanan dan pakaianmu? Segera minta maaf kepada Tuan Chen. Kamu memintaku untuk meminta maaf padanya. Mustahil. Apalagi tuan muda yang sekarang berada di sisiku. Aku tahu apa yang bisa kau lakukan padaku. Lihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Jangan khawatir, aku di sini. Jangan takut. Wakil Presiden Ye, saya bos di sini. Yude, apa yang terjadi? Bos Qiu, salah seorang di antara kalian bersikap tidak sopan kepada tamu terhormat saya. VIP? Dia adalah seorang VIP. Apa haknya untuk berdiri di sini? Tamu kehormatan Presiden Ye adalah saya. VIP QD. Kapan? Sekarang giliranmu sebagai seorang wanita untuk dilecehkan di sini. Beraninya kau memukulku? Yang master yang hit me. Akizawa, jangan pergi terlalu jauh. Kamu tidak cukup baik di hadapanku. Panggil ayahmu ke sini. Wakil Presiden Ye adalah dermawan saya. Anda telah memprovokasi tamu terhormatnya. Tentu saja aku tidak bisa melepaskannya. Wakil Presiden Ye, apa yang harus dilakukan dengan barang-barang itu? Tuan Chen memiliki keputusan akhir. Saya tidak peduli. Wakil Presiden Ye, apa yang harus dilakukan dengan barang-barang itu? Tuan Chen memiliki keputusan akhir. Saya tidak peduli. Anak ini masih sangat muda untuk mendapatkan rasa hormat dari Ye Heng. Tampaknya asal-usulnya luar biasa. Halo Tuan Chen. Apa yang ingin kamu lakukan dengan keduanya? Mereka hanya ingin aku merangkak keluar dari sini. Ya, saya mengerti. Sekarang terserah kalian berdua untuk memanjat keluar sendiri. Atau haruskah saya mengirim seseorang untuk membantu Anda? Pilihlah sendiri. Yude, jangan melangkah terlalu jauh. Yang Yi, ayahmu hadir di sini hari ini. Keluar dari sini juga. Seseorang tolong kirimkan tuan muda yang kepadaku. Beraninya kau? Aku Sawa, kau berani? Aku Sawa, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Yuze sudah keluar sekarang Yang Shou. Bagaimana denganmu? Saya. Aku akan datang. Jangan menjadi diriku sendiri. Aku pergi keluar sendirian. Aku pergi keluar sendirian. Saya salah? Wakil Presiden Ye. Tuan Chen, saya salah. Tolong jangan keluarkan saya dari Asosiasi Medis Jiangnan. Wakil Presiden Ye. Ini bisnis keluarga Anda. Tentu saja tidak mudah bagi saya, sebagai orang luar, untuk mengajukan pertanyaan. Seseorang tolong seret aku keluar. Jangan. Tolong jangan keluarkan saya dari Asosiasi Medis Jiangnan. Baiklah. Hadirin sekalian, pertemuan pertukaran telah resmi dimulai. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada Chen Fen. Tuan Chen, saya rasa Anda akan penasaran. Apa yang bisa dilakukan oleh Bapak Chen? Saya baru saja melihat Wakil Ketua Ye mendapat pujian yang sangat tinggi. Saya harus memiliki keahlian yang tinggi di bidang kedokteran. Bukankah itu omong kosong? Dan saya akan memberikan jawabannya kepada Anda. Tuan Chen, dia tahu jarum Jiugong Huanyang yang legendaris. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Jarum Jiugong Huanyang. Ini adalah metode jarum untuk membangkitkan daging dan tulang orang mati. Ya, tapi saya dengar itu sudah lama hilang. Bapak Chen, saya adalah Presiden Rumah Sakit Provinsi Jiangnan. Bisakah Anda menambahkan informasi kontak? Bagus. Tuan Chen, saya adalah pengembang properti terbesar di Huacheng kami. Saya ingin mengundang Anda. Astaga, sebegitu dahsyatnya? Wow, orang-orang di depanku ini. Namun semuanya berada di luar jangkauan. Sekarang saya memiliki warisan leluhur. Kita bisa melihat ke bawah. Meskipun menurutku mereka semua sekarang sudah bertubuh kecil. Namun, mau tidak mau kita harus menghadapinya di masa depan. Wakil Presiden Ye, terima kasih banyak hari ini. Tuan Chen, jika Anda memiliki hubungan apapun dengan Wakil Presiden Ye, tolong beritahu saya secara langsung. Jika ada sesuatu yang bisa saya lakukan untuk membantu, aku, Chen Fen, tidak akan menghindar. Tuan Chen,
Saya ingin tahu apakah Anda tertarik. Bergabunglah dengan kami di Asosiasi Asisten Medis Jiangnan. Saya tahu Anda biasanya sibuk. Namun, kami berusaha untuk tidak mengganggu Anda selama rapat berlangsung. Anda tergabung dalam asosiasi kami. Cukup pasang gelar seperti konsultan. Wakil Presiden Y. Izinkan saya untuk memikirkannya terlebih dahulu. Saya akan memberikan jawaban dalam beberapa hari. Oke? Kalau begitu kamu pikirkan dulu. Coba pikirkan. Ini bukan sesuatu yang serius, jadi aku duluan. Hei, tunggu sebentar. Tuan Chen, saya ingin bertanya sesuatu kepada Anda. Ceritakan padaku apa yang sedang terjadi. Hindari juga Bapak Ye Heng Chen. Sebenarnya, saya punya teman bernama Jiang Tianyang. Karena beberapa peristiwa di masa lalu, terjadi beberapa hal yang kurang menyenangkan dengan Wakil Presiden Ye. Jadi tidak menyenangkan. Apakah dia semacam pengkhianat dan orang jahat? Tidak. Tidak, ini sebenarnya barang lama. Tapi sulit bagi saya untuk mencampuri privasi orang lain. Jika kamu bisa bergerak, Pak Chen, beritahu saya jika Anda membutuhkan sesuatu. Saya, QD, pasti akan dapat menawarkan. Ya? Anda bisa membuat janji temu. Telepon saja aku kalau begitu. Oke, terima kasih banyak, Pak Chen. Lalu kamu tunggu di sini. Saya akan keluar untuk menyambut para tamu. Oke. Aku tidak menyangka sudah jam 5 sore. Hubungi Sueyan dan tanyakan apakah semuanya sudah berakhir. Chen Fan, apakah kamu sudah selesai? Ya? Saya sudah pulang dari perusahaan jasa kebersihan rumah bersama bibi saya. Terima kasih. Snow Rock. Oh, benar. Tidak ada yang tidak kuketahui malam ini. Oke, tapi aku tidak perlu makan. Saya akan memilih alamatnya. Mari kita bertemu di bar seberang jalan. Oke. Atau sebuah bar. Selama ini aku selalu menempatkan diriku dalam keadaan tegang. Anda juga bisa menikmati anggur di malam hari. Chen Fan, aku melihat kau dan Tang Jing sepertinya memiliki kebencian yang mendalam. Di masa lalu, saya pernah dituduh oleh Tang Jing putus hubungan dengan King King. Ibu sakit parah dan aku tidak punya uang. Namun untungnya, itu sudah menjadi masa lalu. Chen Fan, aku benar-benar tidak tahu. Dulu kamu begitu menawan. Sudah kubilang, semuanya sudah berakhir. Adapun masa depan. Chen Fan kamu. Saya apa? Bisakah kau memasukkanku ke dalam masa depanmu? Yu Xiao, ikutlah denganku. Wanita cantik. Wanita cantik kesepian sepanjang malam. Kenapa kamu tidak minum bersama saudaramu? Lari. Wanita ini. Mata Qiu Xiao kita sangat tinggi. Merupakan berkah bagimu untuk memiliki pengawasan atas dirimu sendiri. Apa kau tidak dengar pacarku menyuruhmu pergi? Mengapa Anda tuli atau buta? Dia setuju. Dia bilang aku adalah pacarnya. Saya. Wanitaku yang cantik. Saya bisa memberitahu Anda, ini adalah kota bunga. Tak seorang pun berani menyembunyikan wajahnya dari musuh-musuhku. Saya akan mengatakannya lagi. Gulungan, dari mana kamu mendapatkan kura-kura itu? Aku benar-benar tidak mengenal langit dan bumi. Mengapa kamu ingin menyentuhku? Apakah Qiu Xiao mengalami defisiensi ginjal? Hanya itu yang dibutuhkan. Aku memberimu ginjal. Oh. Aku memperingatkanmu. Kamu bersikap jahat lagi. Aku akan membunuhmu. Chen Fan, lupakan saja. Jangan khawatir, Sueyan, tak seorang pun bisa menyamai dirimu bersamaku. Ya Tuhan, siapa ini? Jangan khawatir, bahkan Tuan Muda Qiu pun berani memukulnya. Keluarga Qiu bersama kota bunga kita. Keberadaan keluarga yang disandingkan, aku melihat apa yang dikenakan anak ini. Ini bukan keluarga besar, kurasa sudah mati. Nak, kau mematahkan lenganku. Beraninya kau mengancamku? Apakah kamu tahu siapa ayahku? Turut berduka cita atas kepergian ayahmu. Kurasa tidak. Oke, ini yang Anda katakan. Jika Anda memiliki jenis tersebut, jangan berlari untuk sementara waktu. Aku akan menelepon ayahku sekarang juga. Apa yang terjadi pada Qiu Xiao di sini? Lilun, aku dipukuli di tempatmu. Anda harus memberi saya penjelasan untuk ini. Anak. Qiu Xiao hanya ingin berteman dengan wanita cantik ini. Bagaimanapun juga, kamu harus menghormatiku. Apakah kamu tahu? Beri dia kesempatan. Wah, kalau kau melakukan ini lagi. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku tidak menghormatimu. Berikan padaku. Chen Fan, hati-hati. Pukuli anak ini sampai hampir mati. Dua petugas keamanan. Sepertinya itu adalah pengawal yang dibeli oleh Bos Li dari luar negeri. Saya dengar dia masih seorang master Muay Thai. Yah, anak itu pasti sudah meninggal.
Tunggu dan lihat saja. Ah, itu dia. Bagaimana mungkin itu terjadi? Saya membayar banyak uang untuk kedua pengawal ini. Berat setiap kepalan tangan mereka mencapai ratusan kati. Sesederhana itu dan mudah dipahami. Chen Fen, kamu sungguh luar biasa. Pria ini luar biasa. Aku tidak menyangka anak ini disembunyikan. Sungguh menakjubkan. Lalu kenapa kalau itu keren? Tunggu sampai Tuan Qiu datang. Dia sudah selesai. Sampah bahkan tidak bisa menangani sepotong sampah. Anda tidak perlu membuka restoran ini. Siapa yang memukul anak saya? Apakah kamu benar-benar berpikir aku? Qiu J, makan nasi kering? Itu dia, menarik. Wah, ayahku sudah datang. Tunggu saja sampai mati. Ingin hidup. Serahkan wanita itu padaku sekarang juga. Oh, begitu ya, nak? Berpura-pura menunggu ayahku datang. Aku tahu kau masih berpura-pura. Ayah, lihatlah tanganku. Tanganku patah. Siapa yang memukulmu? Itu ayahnya. Aku akan membunuhnya hari ini. Tuan Chen Chen. Apa kabar? Kamu sudah lama tidak bertemu, Pak Qiu. Putra Anda ingin pacar saya menemaninya. Bagaimana pendapatmu tentang ini? Ayah, kenapa ayah masih saja melakukan itu? Dia baru saja mematahkan tanganku. Aku masih kesakitan. Tuan Chen, dia adalah teman wakil presidennya dari Asosiasi Medis Jiangnan. Dasar iblis. Segera beritahu Tuan Chen dan pacarnya. Maaf. Orang ini ternyata adalah teman wakil ketua Ye. Benar atau salah, siapa tahu. Namun karena Bapak Qiu mengatakan ini pasti bukan palsu. Pantas saja kau bersikap arogan tadi. Jadi begitu. Bagaimana dengan Ye Heng? Saya akan memesan wanita ini hari ini. Ayah, kau harus membantuku. Demi pengambilan gambar Tuan Qiu hari itu. Masalah ini sudah selesai. Lain kali, aku tidak akan memaafkannya. Snow Rock, ayo pergi. Dia cukup beruntung bisa mengunjungi keluarga Hao Zhujiang pada kunjungan terakhirnya. Ayo pergi. Oke. Ayah, kau memukulku. Memukulmu. Kamu? Nah, setiap hari kau selalu saja membuat masalah bagiku di luar sana. Sepertinya kamu masih kurang disiplin. Ayah, ada apa denganmu? Apa masalahnya dengan menimbulkan masalah sebesar itu? Segera minta maaf kepada Tuan Chen dan wanita ini. Ayah, aku harus meminta maaf untuk apa? Aku akan mengajak wanita ini ke tempat tidur. Segera minta maaf. Satu kata lagi. Aku mematahkan kakimu. Minta maaf atau aku akan menenggelamkanmu ke sungai sekarang juga. Benar. Maaf. Hilang. Oke. Tuan Chen, pelan-pelan saja. Aku pasti akan datang ke pintu lagi untuk meminta maaf di lain hari. Berhentilah bersikap munafik. Apakah aku anakmu atau bukan? Anak bodoh. Apakah Anda mengetahui identitas pacar Bapak Chen? Itu. Identitas apa sebenarnya? Saya tidak tahu. Saya kebetulan pernah bertemu dengan Tuan Kotayou. Saat itu, Tuan Kotayou sendiri yang membukakan pintu untuknya dan menyapanya dengan hormat dari dalam mobil. Sungguh, apakah aku perlu berbohong padamu? Jika kamu tidak meminta maaf, saya khawatir ayah dan anak kita akan terlantar di jalanan besok. Ayah pergi. Ayo pergi. Aku belum ingin mati. Aku akan berjalan cepat. Tuan Chen, aku benar-benar minta maaf atas anakku yang tidak memuaskan, mengganggu kencanmu. Tapi aku berjanji, hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Tuan Chen, ginseng naga ini dan Polygonum multiflorum yang berusia seabad. Ini adalah kompensasi untukmu. Betapa kaya auranya. Jika digunakan untuk alkimia, mungkin lebih baik. Tapi apa maksud Tuan Yo? Tuan Chen, sebenarnya, saya yang hadir di sini kali ini. Satu hal lagi, saya hanya ingin mengundang Anda ke, lihatlah kondisi teman saya. Ginseng naga ini digunakan untuk menebus kesalahan, dan Polygonum multiflorum yang berusia 100 tahun adalah biaya konsultasinya. Orang yang bisa membuat Qiu Di membayar harga setinggi itu. Siapakah dia? Menarik. Oke, kali ini aku berjanji akan bertemu dengan temanmu. Namun sebelum kami mengatakan, jika orang ini adalah pengkhianat besar, karena aku memiliki kemampuan untuk menyembuhkannya. Tentu saja, ia memiliki kemampuan untuk menghilangkan bahaya dari langit. Terima kasih, Bapak Chen. Terima kasih, Bapak Chen. Baiklah, mari kita mulai. Oh bagus. Aku tidak menyangka itu adalah Jiang Tianyang. Ini adalah salah satu orang terpenting di seluruh kota bunga. Even Yang Yes Father, Yang Jincheng. Sebuah eksistensi yang tidak mudah diprovokasi. Gejala apa yang dialaminya? Aku Sawa, menurutmu dokter jenis apa? Ini dia. Ya, Tuan Chiang. Jiang Tianyang ini sebenarnya memiliki formasi pemakan jiwa di dalam tubuhnya. Metode yang begitu jahat dan misterius. Siapa yang telah disakiti oleh pria ini? Tuan Jiang. Tuan Chen ini adalah teman Ye Heng, dan dia sangat tampan.
Orang ini terlihat sangat muda. Hal itu dapat membuat Ye Heng memiliki temperamen yang teguh. Mengubah, tampaknya memang sangat mumpuni. Orang tidak bisa terlihat baik. Tuan Chen, Anda. Bagaimana dengan bagian dalam dirimu? Itu diatur oleh seseorang. Jika saya tidak melakukannya, kamu akan mati dalam 10 hari. 10 hari apa? Ataukah ada seseorang yang dijebak, Pak Chen? Apakah Anda punya cara untuk menemukan dalang di balik semua ini? Formasi pemakan jiwa telah hancur. Ini baru hari putusnya hubungan. Saat itulah susunan pemain muncul. Saya khawatir memang begitu. Tuan Chen, orang tua ini hanya sedikit kurang sehat. Seperti yang Anda katakan. Mengapa kamu masih berada dalam kejahatan? Apakah kamu melebih-lebihkan? Tuan Jiang, saya tidak perlu mengejar-ngejar Anda untuk berobat. Namun karena memang demikian adanya. Sepertinya kamu sudah tidak membutuhkannya lagi. Kalau begitu, saya akan pergi. Hei, Tuan Chen, Anda, tidak bisakah kamu pergi? Tuan Jiang, kondisi tubuh Anda saat ini benar-benar tidak bisa ditunda lagi. Saya percaya pada kemampuan medis Bapak Chen. Atau, biarkan dia mencobanya dulu. Oke, coba pakai. Tuan Chen juga mengundang Anda. Ambil tindakan untuk mendiagnosis dan mengobati Bapak Jiang. Dia pernah menyelamatkan hidupku. Berapapun biayanya. You bersedia untuk membayar kembali. Baiklah, demi rasa terima kasihmu. Aku tidak peduli tentang itu hari ini. Baiklah. Ini tidak apa-apa. Penyihir jenis apakah dia? Apakah Anda benar-benar akan menyerang orang biasa? Ini formasi pemakan jiwa telah hancur. Hitung waktu. Seharusnya kamu ada di sini. Akusawa. Di mana kau menemukan dokter gadungan itu? Cukup jabat tanganmu. Kamu tidak cepat. Tuan Chen, Anda boleh berdiri sekarang. Aku berdiri. Ini dia. Apa yang akan datang? Siapa yang berani menerobos formasi pemakan jiwa yang disusun oleh Song Paku? Kematian di pengadilan. Kamu boleh berdiri sekarang. Itu kamu. Song Bai? Aku akan menyelamatkanmu di Miao Jiang. Mengapa kau mengambil nyawaku? Tolong jangan ganggu aku. Itu hanya penyaringan di dalam klanku. Ini hanyalah cara untuk mengorbankan jiwa. Sebutkan siapa yang merusak formasi tersebut. Aku akan mengampunimu. Ternyata kamu yang merusak formasi. Tuan Chen, jika Anda bisa pergi, pergi dengan cepat. Pergilah dan beritahu orang-orang agar tidak melawan monster ini terlalu keras. Pria ini sangat aneh. Sepertinya itu kamu. Nah, kalau begitu, matilah. Apakah Anda seorang guru besar? Tuan Chen, apakah Anda seorang Grandmaster? Yah, itu tidak dihitung. Sekalipun tidak, saya khawatir ini hampir sama dengan alam Grandmaster. Baiklah, aku bisa bertemu denganmu. Ini benar-benar berkah bagiku. Jiang, aku pernah menyinggung perasaanmu sebelumnya. Mohon maafkan saya. Ya, Tuan Chen. Apa yang terjadi pada putraku kemarin? Saya juga berharap Bapak Chen tidak akan menyalahkan. Asalkan putramu tidak memprovokasi saya. Aku tidak sekikir itu. Tunggu sebentar. Saya akan memberimu obat. Anda bisa meminumnya selama beberapa hari lagi dan penyakitnya akan sembuh sepenuhnya. Kebetulan, hari ulang tahun Pak Chen jatuh beberapa hari kemudian. Saya harap Bapak Chen bisa datang bergabung bersama kami. Nanti kita bicarakan lagi. Tidak apa-apa, aku akan datang. Hai. Wen Sui, ada apa? Chen Fan, maukah kamu menemaniku jalan-jalan? Oke. Kalau begitu, saya duluan. Hai. Hei, coba tebak siapa aku? Ah, ayo, sebut aku sebagai Tameng. Tunggu, bagaimana caramu membalas budiku? Chen Fan sampai mati mendengus. Mereka semua adalah pacarmu. Apa yang Anda inginkan sebagai imbalannya? Ini bukan sepenuhnya milikmu. Sueyan. Lama tak jumpa, gelang ini. Tapi aku sengaja memilihnya untukmu dari kuil Shangqing. Oke, Hi Gongzi memiliki hati. Chen Fan, ini Hi Wei dari keluarga Hi di Qiongzhou. Bisakah kalian saling mengenal? Halo Tuan Hi, saya Chen Fan, pacar Sueyan. Pertemuan pertama. Sueyan, apa yang dia katakan itu tidak benar, kan? Silakan, nak. Berapa banyak uang yang Sueyan berikan kepadamu untuk datang dan berakting? Ben kalah 2 kali lipat. Ambil uangnya dan tinggalkan uang itu. Permisi. Bagaimana dengan benda ini? Aku benar-benar tidak kekurangan itu sekarang. Anda tidak kekurangan uang. Aku tidak bisa membuat sampah senilai 100 yuan menempel di seluruh tubuhku. Apa hakmu untuk bersama dia? Dasar orang miskin? Beberapa orang. Ini tidak masuk akal. Menyebut orang lain miskin dengan uang palsu di tangannya.
Anda mengatakan gelang ini palsu. Bagaimana mungkin giok asli memiliki warna seperti ini? Kamu bercanda? Ini hanyalah sebuah kios pinggir jalan yang menjual barang dengan harga beberapa dolar. Hai, dia terjatuh. Kentut. Apakah Anda perlu membeli barang palsu dengan uang miliaran dolar Anda? Aku tertipu. Apakah kamu benar-benar telah ditipu? Nak, aku ingat kamu. Kalau begitu, aku sangat beruntung karena bisa membuat Hisyao mengingatnya. Oh, benar, gelang ini rusak. Mengapa saya tidak membayar Anda sejumlah uang, Sueyan? Kali ini aku akan menghormatimu. Saya tidak mengenalnya. Anak. Kamu sama sekali tidak tahu identitas Sueyan. Tunggu aku. Saya baru saja berada di Flower City. Semoga menyenangkan bersamamu. Chen Fan, meskipun kau tidak peduli pada Hiwei, tapi keluarga pria ini benar-benar berpengaruh. Bagaimana jika dia mengambil alih perusahaan? Sebaiknya dia jangan macam-macam denganku. Jika tidak akan ada buah yang enak untuk dimakan. Pak Chen, Anda luar biasa. Mereka memakan guiwan dan saya merasa segar di pagi hari. Sekarang mereka semua berharap saya membeli. Ingin pil? Nah, itu tergantung seberapa banyak mereka bersedia membayar. Itu benar, Tuan Chen malam ini. Ada pesta di Kota Bunga. Banyak nama besar telah diundang. Oke, kamu kirimkan lokasinya kepadaku. Guiyuan Dan adalah langkah pertama dalam kerajaan bisnis saya. Hahaha. Sudahkah kamu mencicipinya? Hisyao Hao bisa melihatmu di sini. Suatu kehormatan besar. Hahaha ya. Dia Xiao. Dia adalah pemimpin generasi muda kita di Jiangnan. Ini adalah contoh yang patut dipelajari oleh generasi saya. Itu sangat serius. Itu sangat serius. Tuan muda yang dari Qionzhou. Apakah Hisyao benar-benar sehebat itu? Mengapa begitu banyak orang memujinya? Hai, Hiwei tentu saja luar biasa. Keluarga Hihi adalah salah satu kelompok etnis yang kuat di Qionzhou. Ini bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan keluarga yang saya. Dan ada begitu banyak ahli gas internal di keluarganya. Aku bahkan pernah mendengar bahwa ada beberapa tokoh hebat yang berada di puncak kekuatan batin, Qi. Ini sangat luar biasa. Jadi kali ini kami datang. Selain itu, tunjukkan performa yang baik di hadapannya. Oke. Kenapa sampah ini ada di sini lagi? Hai, kedua orang ini luar biasa lagi. Berhantu. Oke, kamu Chen Fan. Apa yang kamu lakukan di sini? Bukan urusanmu. Siapakah Chen Fan ini? Kamu miskin. Berapa banyak uang yang kamu miliki? Saya hanya ingin masuk ke sini. Lihat siapa yang bernilai di sini. Tidak bernilai setidaknya puluhan juta. Apakah kamu kaya? Jadi, apakah Anda sudah sembuh dari impotensi? Aduh, impotensi. Hahaha. Saya hanya menjelaskan mengapa saya tidak dapat menemukan Yang Yi. Jadi sampah ini ada di sini. Terakhir kali, saya mendengar bahwa Yang Yi sedang mencari dokter-dokter terkenal untuk mengobati berbagai penyakit di mana-mana. Tampaknya masih belum ada hasil. Hahaha. Chen Fan Laozu membunuhmu, Yang Yi? Kurasa daya ingatmu sangat buruk. Aku lupa pemukulan yang kuterima sebelumnya. Chen Fan, tunggu aku. Cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Kalau begitu, aku juga akan memberitahumu. Lain kali, aku akan membunuhmu. Menarik, menarik. Kamu benar-benar menampilkan kekuatan harimau palsu yang licik secara ekstrim. Hisyao, anak ini adalah seorang. Saya tidak tahu bagaimana itu bisa masuk. Haruskah kita mengusir orang ini? Siapa kamu? Aku butuh kamu untuk mengajariku apa yang ingin aku lakukan. Yah, berkendara keluar itu membosankan. Apakah ada yang tahu barang hitamnya? Ledakan saja di depan umum dan aku akan memberinya hadiah 100.000. Sungguh? Aku tahu. Aku juga bisa. Saya juga punya Chen Fan ini. Ayahnya sudah lama meninggal. Keluarga paman tertuanya menempati rumahnya. Jangan berani-beraninya kentut. Dia dan ibunya meringkuk di sebuah rumah sewa murah. Ada tempat sampah di depan rumah. Di malam hari, saya sering pergi mengambil makanan dari tikus. Hahaha. Benda itu keluar dari lubang tikus. Tidak boleh terlalu dekat. Bagaimana jika kita tidak menjadi sampah setelah sekian lama? Itulah kebajikannya. Dan menyelinap masuk ke pesta kita. Itu menjijikan. Hahaha. Oke. Berita ini bernilai setidaknya 500.000. Lagi. Saya belum mendengar cukup banyak. Dasar sampah. Berani-beraninya kau merampas wanita dariku. Ini tidak masuk akal. Sampah macam apa dia yang berani menyaingi Hisyao? Kamu tidak bisa menyalahkan diri sendiri. Sampah? Enyahlah dari sini. Dunia ini penuh dengan keajaiban. Seorang wanita yang berani menatap Hisyao. Apakah kamu gila? Ternyata wanita itu adalah putri Hisyao. Chen Fan, saya sarankan Anda berlutut dan meminta maaf kepada Tuan He. Biarkan dia mengampuni hidupmu. Dia tidak sanggup menerimanya sambil berlutut. Tidak ada yang tidak bisa kutanggung. Kamu berlutut sekarang. Coba saya lihat apakah saya tersambar petir. Hahaha. Hahaha berlututlah.
Tuan Yu, Anda akhirnya tiba di sini. Di manakah tabib ulung yang menciptakan Guyuan dan yang Anda sebutkan itu? Ya, Tuan Yu, silakan antarkan kami untuk bertemu dengannya. Dan Guyuan dan, beri aku lebih banyak lagi. 1.500.000. Tidak, 1 juta. Tuan muda yang, Yu Huan tampaknya adalah bawahan Chen Fan. Bagaimana mungkin itu terjadi? Chen Fan, sebuah perusahaan sebesar GS Pharmaceutical, juga ikut bergabung. Sungguh, aku akan membelikanmu obat hari itu juga. Jangan takut karena Hixiao ada di sini sekarang. Anak ini sudah benar-benar mati. Enti Selongan dan mungkin ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Chen Fan. Itu milik wanita itu. Ya, Tuan Yu, apakah perusahaan Anda masih memproduksi longan dan? Saya bersedia membeli beberapa lagi dengan harga tinggi. Saya tidak bisa memutuskan ini. Yu Hua, sejak kapan kau begitu suka menjual barang? Dia Sheng. Aku sebenarnya tidak menjualnya. Perkara Gui Yuan dan saya bukan yang bertanggung jawab. Lalu menurutmu siapa yang bertanggung jawab? Aku akan mencarinya. Aku tak percaya dia tidak menjualnya padaku. Tuan Chen. Karena Anda ada di sini. Berapa harga longan kering? Terserah kamu untuk memutuskan. Oke. Siapakah dia? Apa pekerjaanmu? Aku baru saja mengejeknya. Oke. Aku tidak bicara omong kosong barusan. Yu Hua. Maksudmu dia yang mengembangkan Guyuan dan ini? Ya, tentu saja. Guyuan dan ini. Produk ini dikembangkan dan diciptakan oleh perusahaan kami, Bapak Chen sendiri. Kentut? Aku tidak percaya dia yang mengembangkannya. Dari mana datangnya orang yang tidak berguna dengan kemampuan sebesar itu? Oh, saya mengerti. Pastilah Sueyan yang menemukan seorang tabib ilahi dan menciptakan pil Guyuan. Biarkan dia yang mengambil pujian. Benar? Ya, tentu saja. Seperti yang dikatakan Hixiao. Dia adalah boneka. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menentukan harga longan dan obat Ji yang terhormat? Biarkan pengelolaan limbah seperti itu. Apakah kamu tidak takut merusak reputasimu? Harap perhatikan kata-kata Anda. Ada sebagian orang yang tidak menghormati Bapak Chen. Obat Ji kami akan memblokirnya secara permanen. Semuanya sudah berakhir. Yang hitam besar ini. Juhua? Kau bisa menipuku. Mereka tidak membuatku takut. Pil Guyuan ini pasti Sueyan atau keluarga Jiang. Dia tidak pantas menjadi bagian dari kelompok sampah ini. Hixiao, karena kau tidak mempercayainya, Anda bisa bertanya-tanya kepada orang-orang di sekitar. Lihat, kecuali Tuan Chen. Apakah ada orang lain yang berhasil mengembangkan Guyuan Pilhum? Tuan Chen, terserah Anda untuk memberitahu saya bagaimana cara menjual Guyuan dan ini. Oke. Bagaimana dengan sebelum penetapan harga? Saya menyatakan, Hiwei dan Yang Yi diblokir secara permanen oleh perusahaan kami. Anda, semua obat-obatan perusahaan saya tidak akan dijual kepada mereka. Nak, kamu benar-benar hebat. Aku ingat apa yang terjadi malam ini. Baik, semuanya. Sekarang harga Guyuan dan adalah 1.100.000. Anda juga bisa menukarkannya dengan obat lama. Rempah-rempah dapat ditukar. Saya segera menelepon dan membawa Raja Ginseng saya ke sana. Saya juga bergegas menelepon Chen Fan. Aku tak menyangka pil pengembalian asalmu begitu ampuh. Pagi ini, banyak orang datang untuk membeli obat-obatan dan uang. Dan ini baru permulaan. Aku percaya padamu. Jiang Tianyang ini adalah yang kukatakan padamu terakhir kali. Orang yang Qiu De minta untuk kuselamatkan. Tapi kemudian sesuatu terjadi. Itulah mengapa dia mengundangku ke pesta ulang tahunnya. Mari kita masuk ke dalam. Oke. Ini benar-benar masa-masa sulit. Bagaimana aku bisa bertemu denganmu? Bintang yang hilang. Dimanapun, mengapa anak ini punya pacar secantik itu? Hei, apa yang sedang kamu lihat, Chen Fan? Jangan mengira dirimu beruntung. Anda selalu bisa bersikap arogan. Cepat atau lambat aku akan mengambil semua yang kau punya. Apakah kamu masih belum cukup berani untuk mengadopsi orang yang tidak berguna? Aku tidak akan bertemu denganmu hari ini. Tentu saja akan ada seseorang yang menjagamu. Ayo pergi. Mari kita masuk ke dalam. Abaikan sampah ini. Beberapa orang dalam kehidupan ini tidak memenuhi syarat untuk menghadiri pesta ulang tahun Bapak Jiang. Sangat miskin. Wanita ini tidak ada masa depan dengan sampah seperti Chen Fan. Saya sarankan Anda segera mencari jalan keluar lain. Sampah terlihat seperti sampah. Hari ini aku melihat wajah Hixiao. Aku tidak mengenalmu. Lakukan sendiri. Jika kamu mampu, pergilah dan hubungi Hiwei. Mari kita lihat apakah dia berani mengatakan itu. Sampah? Hargai hari ini. Ingatlah untuk mengusap matamu dengan bersih di kehidupan selanjutnya. Melihat orang dengan jelas. Jangan biarkan sampah masuk ke sana. Jika kau tidak menuruti perintahku, patahkan kakinya untukku. Halo Tuan Jiang. Aku ada di depan pintu. Tapi aku tidak akan masuk. Tuan Chen, bisakah Anda? Di mana Pak Chen tadi? Tuan Jiang, pria itu baru saja pergi ke sana. Terakhir kali,
Bapak Chen bertindak untuk mengobati saya, dan kekuatan yang ditunjukkan kemudian pada dasarnya sudah menjadi Grand Master, seorang penguasa kerajaan. Orang seperti ini memiliki hubungan yang baik. Tidak ada yang bisa terjadi selama periode kritis. Tuan Chen. Tuan Chen, kamu tidak boleh sampai melewatkan kesempatan untuk datang. Jika tidak, lelaki tua itu akan mengadakan jamuan makan ini. Ini benar-benar tidak berguna. Tuan Jiang, saya ada urusan sementara, jadi jangan tunda lagi, Pak. Dan inilah, dia adalah pacarku, Jiang Sueyan. Ini benar-benar keluarga Jiang Nanjiang. Itu Nona Jiang. Tidak hormat, tidak hormat. Penjahat Jiang Tianyang. Senang berkenalan dengan Anda. Tuan Jiang, sama-sama. Silakan lewat sini. Tuan Chen ini sulit dipahami. Aduh B total. UPS, sudah lama tidak bertemu. B, sudah lama tidak bertemu. Lama tak jumpa. Hei ayah, apakah ini sampah? Nah, apakah orang seperti ini cocok datang ke sini? Ya? Paman Yang, sampah seperti ini yang masuk hanya akan mencemari lingkungan di sini. Dia tidak pantas berada di sini. Kalian berdua, diam. Aduh, Tuan Bei Tianyang, siapakah pria ini? Saya tidak kenal Tuan Chen. Itu yang kamu katakan saat masuk tadi, kan? Oke. Beraninya kau tidak menghormati Tuan Chen? Sekarang kamu bisa pergi. Paman Jiang, apakah Anda bercanda? Kau membiarkanku pergi, benar? Aku baru saja menyuruhmu pergi. Atau Anda bisa meminta maaf kepada Tuan Chen sekarang juga. Oke, kamu bercanda? Kami, Tuan Muda Yang, membutuhkannya. Pengampunan yang tidak berharga. Benar? Sekarang dialah orangnya. Berlututlah dan mohonlah padaku. Wah, wah, wah. Dua hal yang tidak mengenal langit dan bumi. Seseorang beri aku tepuk tangan yang keras. Kalau begitu buang saja. Siapa sih orang ini? Bagaimana mungkin Tuan Jiang menganggapnya begitu serius? Kamu bahkan tidak mengenalnya? Ini Tuan Chen. Perusahaan ini adalah pengembang GS Pharmaceutical Guian dan Jiang Tianyang. Apa yang sedang kamu lakukan? Melakukan sesuatu pada putraku untuk orang asing. Stranger yang Jincheng. Aku memukulnya. Kenapa? Begini saja. Mulailah hari ini. Musuh Tuan Chen adalah saya. Musuh Jiang Tianyang. Bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu begitu banyak membantunya? Aku tahu. Aku tahu. Pasti karena untuk hal kecil ini dia berselingkuh dengan Tuan Jiang. Diam. Wanita gila ini. Bukankah ini berbahaya bagi saya? Yang Yi, kenapa kau tidak datang dan membantuku? Kamu diam. Ayah, mereka jelas-jelas mencari masalah. Dasar iblis. Kamu juga diam. Tianya, kita sudah berteman selama lebih dari 10 tahun. Apa yang sedang terjadi? Pak Chen menyelamatkan hidup saya. Jadi musuhnya adalah musuhku. Apakah itu cukup? This is Yang Jincheng. Izinkan saya mengatakan sesuatu kepada Anda. Lagi pula kamu bukan. Sekarang saya akan memberikan Anda dua pilihan. Pertama, kamu segera meninggalkanku. Mulai sekarang, kau dan aku tidak akan ada urusan apapun. Kedua, tujuannya adalah agar Tuan Chen memaafkan mereka atas apa yang telah mereka lakukan. Pengampunan adalah hal yang mustahil. Oke? Kalau begitu kamu bisa pergi sekarang. Jangan suruh aku melakukannya. Anak muda tetap berada di jalur yang benar. Jangan berlebihan. Jika tidak, hal itu tidak akan berakhir baik di masa depan. Jaga harga diri. Pernahkah kamu berpikir begitu? Sekarang aku membiarkannya menghilang di depan mataku. Jika kamu tidak pergi, dengan risiko Anda sendiri. Dasar sampah. Beraninya kau menyebutku binatang buas. Apakah kamu bertepuk tangan? Ah Jiang Tianyang, kamu sebenarnya ikut denganku. Saya mengatakan bahwa musuh Tuan Chen adalah musuh saya. Oke. Anda Jiang Tianyang, mulai sekarang, kau dan aku menghadap langit, mendampingi. Mulailah hari ini, kita berdua sedang putus. Pokoknya, cepat pergi dari sini sekarang juga. Tuan Chen, saya minta maaf. Seandainya aku tahu kau sedang libur, aku tidak akan membiarkan mereka datang. Tidak apa-apa. Aku telah merasakan ketulusanmu. Mari kita mulai pesta ulang tahunnya. Terima kasih kepada semua tamu. Datanglah ke pesta ulang tahunku, Jiang Tianyang. Dan di dalamnya saya ulangi. Bermusuhanlah dengan Tuan Chen di masa depan. Dia adalah musuhku, Jiang Tianyang. Tuan Chen, mari kita mulai berbicara. Tuan Jiang, jangan berbalik. Katakan saja sesuatu. Sebenarnya, itu juga dipercayakan oleh seorang teman saya. Saya ingin meminta Anda untuk bergerak. Gajinya mudah diucapkan. Orang yang menerima Akizawa ini terakhir kali ikut serta dalam Hishou. Pil-pil yang dimurnikan Wu melalui tungku pil. Tidak banyak yang tersisa untuk ditanami selama beberapa hari ke depan. Jika itu menghemat upaya untuk mencari obat. Oke, aku berjanji padamu. Ayo, hai. Tuan Chen. Ini adalah versi sederhana dari Guiyuan San yang Anda usulkan. Sudah siap untuk dijual. Meskipun keuntungannya kecil, namun perputarannya cepat. Tapi itu sudah cukup bagi kami untuk menghasilkan uang. Oke. Selanjutnya saya. Enya, bagaimana dengan si bajingan kecil Chen Fen itu? Biarkan dia keluar dan mati. Biksu kamu. Yuhua, tetaplah waspada. Lihat siapa ini di sisiku. Dia memiliki energi ki batin yang kuat. Yuan Shan memiliki penglihatan yang baik. Yuhua, seharusnya kamu sudah tahu sekarang. Apa yang sebenarnya dia lakukan padaku? Dia Xiao.
Tuan Chen adalah pacar Nona Jiang. Jika kamu menyakitinya, bagaimana kamu akan menjelaskannya kepada Nona Jiang? Jangan gunakan Jiang Sueyan untuk menakutiku. Aku tak percaya dia benar-benar sangat menyukai anak ini. Sekalipun kamu sangat menyukai keluarga Jiang, apakah Anda masih setuju? Sampah yang perlu dilindungi oleh seorang wanita. Aku tidak pantas bersama Sueyan. Kamu tidak bisa bergerak. Saya ingin memberitahu Nona Jiang. Baiklah Yuhua. Tidak perlu menghubungi Sueyan. Tuan Chen. Hiwei, aku sudah memberimu kesempatan sebelumnya. Sayang sekali kamu masih belum bertobat. Kalau begitu, kamu tidak ingin pergi dengan selamat dan sehat hari ini. Hahaha. Wah, kamu benar-benar membuatku tertawa. Sayang sekali. Sungguh disayangkan. Apakah kamu memiliki kekuatan? Jika Anda mencobanya, Anda akan tahu. Oke. Yulau bergantung padamu. Oke. Ishao, aku berjanji akan mengajarinya menjadi orang baik. Oke. Mulut anak laki-laki itu terbuka dan harus dipukul. Hanya itu saja. Anak laki-laki yang mencari kematian. Anda sedang mencari kematian. Sampah tetaplah sampah. Banyak sekali omong kosong. Kamu selalu kalah. Bagaimana mungkin itu terjadi? Itu tidak mungkin. Ternyata, Tuan Chen adalah seorang ahli di puncaki batin. Saya bertanya mengapa Nona Jia menyukainya. Ternyata, Tuan Chen adalah seorang jenius yang menguasai bidang kedokteran dan bela diri. Puncak ki batin Anda. Dia ternyata adalah puncak dari energi batin. Bagaimana cara Hishao? Kungfuku telah menarik perhatianmu. Mengapa kamu tidak bicara? Bukankah tadi menakjubkan? Chen Fen, jangan terlalu sombong. Lalu bagaimana jika Anda berada di puncak ki batin Anda? Aku tidak takut padamu seperti keluarga Hi. Apakah menurutmu aku akan peduli? Yu tua, ayo pergi. Berhenti. Apakah aku menyuruhmu pergi? Apalagi yang kamu inginkan? Saya baru saja mengatakan, kamu tidak akan pergi dengan selamat hari ini, kamu lupa. Saya baru saja mengatakan, kamu tidak akan pergi dengan selamat hari ini, kamu lupa. Anda. Chen Fen, izinkan saya memberitahu Anda. Saya adalah putra sulung dari keluarga Hi. Kamu aha. Sudah kubilang. Kamu tidak bisa pergi dengan selamat hari ini. Ah. Gulungan. Chen Fen, kamu sudah selesai. Beraninya kau mematahkan lenganku. Aku harus membiarkanmu merasakan bahwa hidup lebih baik daripada kematian. Ide bagus, kalau begitu, aku akan menunggumu. Hiwei, apakah kau benar-benar berpikir bahwa guru besar keluargamu itu? Apakah keluarga Jiang saya akan takut? Chen Fen, apakah kamu baik-baik saja? Sueyan, mengapa Anda di sini? Tuan Chen? Aku takut, ini aku. Sueyan, jangan khawatir. Mereka payah. Ya. Nanti akan kuceritakan. Oke, pertarungan Hiwei Yuanshan hari ini. Aku, Jiang Sueyan, tidak akan pernah lupa untuk keluar dari sini. Apa yang terjadi, Tuan Chen? Perusahaan farmasi yang memasok kita, tiba-tiba memutuskan semua komunikasi dengan kami hari ini. Perusahaan lain bersaing dengan kami. Intinya jangan melihat. Tidak mungkin untuk bekerja sama. Lihatlah postur ini. Apakah ini akan membunuh kita dalam satu pukulan? Chen Fen mengucapkan selamat kepada negara besar hari ini. Dia tiba-tiba menemukan saya. Izinkan saya meminta Anda untuk bertemu. Saya ingin membeli guyuan dan Anda. Aku tidak berjanji akan membelikanmu guyuan dan aku, Chen Fen, belum menjelajahi gunung dan sungai sampai sejauh itu. Sepertinya kamu punya pendirian yang teguh. Nah, Chen Fen, dia adalah kepala keluarga Hi saat ini di Qionzhou, Hidaguo. Hidaguo, aku penasaran. Sekarang setelah kamu mengambil langkahmu, mengapa kamu datang ke sini? Anak ini tidak takut. Chen Fen, kamu sangat berani. Bahkan tangan anakku pun patah. Dia yang duluan mengganggu saya. Orang-orang tidak menyinggung perasaan saya. Saya bukan penjahat. Selain itu, aku memberitahumu ini. Ini tempatku. Saya menyarankan Anda untuk berhati-hati dengan apa yang Anda ucapkan, atau kehilangan nyawa Anda. Begini saja. Ini wilayahku. Saya menyarankan Anda untuk berhati-hati dengan apa yang Anda ucapkan. Apakah kamu akan kehilangan nyawamu? Apakah kamu mengancamku? Anda bisa menjelaskannya seperti ini, dan aku memberitahumu. Jangan berpikir kamu punya guru di sisimu. Aku pikir aku tak terkalahkan. Di mataku, itu hanya seekor ayam dan seekor anjing.
Oke. Lihatlah wajah Sueyan. Saya akan memberikan solusinya. Rencana apa? Sangat sederhana. Lengan putramu, Hiwei, hanya bisa disembuhkan olehku. Jadi saya bisa merawatnya. Selain itu, untuk Guiyuan dan, saya bisa memberikan diskon. 10 juta keping. Bagaimana? Aku sudah merasa kasihan padamu. Hahaha, ini rencana yang Anda sebutkan. Ini rencana yang Anda sebutkan, tidak? Saya tidak hanya ingin Anda memperbaiki tangan putra saya, lalu berlutut dan meminta maaf kepadanya. Dan aku juga menginginkan Guiyuan dan aku juga mau resepnya. Sepertinya kau ada di sini untuk mati hari ini. Berikan padaku, kecuali Nona Jiang. Dua lainnya dipukuli sampai mati olehku. Beraninya kau. Nona Jiang. Keluarga Tianyun Jiang, Anda selalu berteman baik dengan keluarga Hisaya. Apakah kamu yakin kapan waktunya akan tiba? Apakah semua yang ada di keluarga Jiang akan menjadi milikmu? Sueyan, bagaimana dengan sebagian orang? Bukan di jalan menuju kematian. Ini adalah akhir dari mencari kematian. Chen Fen, jangan bunuh dia. Jika tidak, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhnya. Apa gunanya membunuh mereka sekarang? Tunggu sampai akhir. Saya akan menyelesaikannya satu persatu. Berikan padaku. Bagaimana mungkin ini sulit bagi Anda? Jangan bilang aku tidak akan membunuhmu hari ini. Aku ingin melihat keluarga bangsawan sepertimu. Apa cara lain? Kalau ada. Meskipun berhasil keluar. Jika tidak. Sampah. Kamu menungguku. Apa yang dipikirkan Sueyan? Chen Fen kemudian mengucapkan selamat kepada negara-negara besar atas pembalasan denda mereka. Mungkin bukan hanya dalam hal kekuatan. Hal ini juga bisa menjadi pukulan berat bagi GS Medicine. Mungkin. Jangan khawatir, Sueyan, jika saya tidak sepenuhnya yakin, tidak akan membiarkannya pergi. Chen Fen tidak peduli apa yang akan terjadi pada keluarga Jiang di masa depan. Aku pasti akan bersamamu. Saya pasti akan berkembang pesat. Cukup untuk menikahimu. Tuan Chen. Bubuk Guiyuan yang Anda sarankan sudah sepenuhnya tersedia di pasaran. Biayanya hampir sama dengan harga untuk warga sipil. Setiap rumah tangga bisa membelinya. Mereka menaruh jenis obat yang sama di rak-rak toko. Tidak ada cara untuk menyaingi kami. Baiklah. Bagaimana dengan longan dan sulit untuk berhenti membacanya? Dalam beberapa hari ke depan, saya akan pulang dan melanjutkan penyempurnaan pil longan. Bagaimana dengan pengguna tingkat atas? Tetap kokoh. Oke. Oh. Saya mengerti. Saya akan segera mengaturnya untuk Anda. Di Daguo bermartabat, keluarga Kyongzhou He. Apakah hanya itu yang Anda butuhkan? Seiring berjalannya waktu, semakin banyak bahan-bahan obat yang tersedia. Peningkatan kekuatan saya. Ini tingkat keberhasilan alkimia semakin tinggi. Dan setelah tungku pil benar-benar terbuka segelnya. Hal ini bahkan dapat meningkatkan tingkat hasil pil. Sudah beberapa hari. Bubuk Guiyuan hampir ada di seluruh Huacheng. Bahkan orang-orang dari kota lain pun datang untuk membelinya. Hanya beberapa perusahaan dan hidada. Hal-hal besar sama sekali tidak bisa dihentikan. Tapi suasananya agak terlalu tenang. Kenapa kamu tidak pergi ke apotek manapun untuk melihat-lihat? Mengapa Ye Heng meneleponku? Mengapa Ye Heng meneleponku? Wakil Presiden Ye, Tuan Chen, lelaki tua itu tidak berada di kota bunga akhir-akhir ini. Begitu saya kembali, saya langsung mengetahui tentang bubuk Guiyuan dan pil Guiyuan Anda. Saya tidak tahu apakah saya cukup beruntung untuk meminta 1 atau 2 pelajaran. Oke, saya kebetulan sedang pergi ke apotek perusahaan. Kita akan bertemu di Jalan Nanyuan. Oke. Tuan Chen, Guiyuan San Anda sungguh luar biasa. Ini bukan sekadar obat. Selain itu, promosinya juga dilakukan dengan biaya yang sangat murah untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Karakter Anda cukup bagiku untuk belajar seumur hidup. Wakil Presiden Ye serius. Ini adalah Guiyuan dan yang telah saya latih akhir-akhir ini. Mohon juga menerima. Oke, maka dari itu, saya, Cheng Liang, memiliki dokumen tertulis hitam putih. Obat ini dibeli dari Anda. Ayahku muntah dan diare setelah memakannya. Makalah putih I Cheng Liang. Itu tertulis dengan warna hitam. Obat ini dibeli dari Anda. Ayahku muntah dan diare setelah memakannya. Panggil atasanmu. Bayar saya segera. Jika tidak, aku akan membakar toko rusakmu itu. Tuan Chen. Tuan Chen. Anda adalah Chen Fen yang menciptakan Guiyuan San. Apakah ini cara untuk memberi selamat kepada negara-negara besar? Saya yang mengembangkannya. Apa daya tarik Anda?
Hei ayo 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 ayo. Ayo datang dan lihat. Semuanya. Bum, ini orang yang mengembangkan benda jelek itu, Guiyuan San. Ayahku muntah dan diare setelah memakannya. Dia masih di rumah sakit. Hai semuanya, lihatlah semuanya. Apakah Anda di sini untuk membuat masalah? Ibu saya juga mengonsumsi obat ini. Ini berfungsi dengan baik. Bahkan masalah perut lama pun telah sembuh selama bertahun-tahun. Ya, saya rasa orang ini dikirim oleh seseorang dari apotek terdekat. Ayolah. Aku sudah sering melihat orang seperti ini. Seorang pengedar narkoba. Saya rasa orang-orang ini adalah yang Anda cari. Kan? Seorang pengedar narkoba. Saya rasa orang-orang ini adalah yang Anda cari. Kan? Siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan hal seperti itu? Anda tanpa sengaja mencemarkan nama baik industri farmasi Jishi saya. Jika Anda tidak memberikan penjelasan, jangan berpikir untuk pergi hari ini. Apa yang kamu? Jika Anda mengatakan saya mengolesnya, maka itu akan diolesi. Ayahku jelas-jelas memakan bubuk guyuanmu. Disebabkan oleh saya ingin menelepon polisi. Aku akan menangkap kalian semua. Ayahmu menyebabkannya karena makan ceroton. Selain itu, saya Ye Heng, Wakil Presiden Asosiasi Medis Jiangnan. Saya sangat menyetujui Guiyuan San karya Bapak Chen. Karena Anda meragukan penilaian saya. Hubungi saja polisi. Anda adalah Ye Heng. Tidak ada yang berani meniru saya. Bagaimana dengan Ye Heng? Geng Harimau Hitam. Tolong ikat dia untukku. Sampai dia mengatakan yang sebenarnya. Apa kabar? Lepaskan aku. Oke. Kami, Geng Harimau Hitam, tidak akan memaafkanmu. Jangan kira aku tidak tahu siapa yang mengirimmu. Aku menunggu berhari-hari. Aku menunggu kamu untuk mengambilnya. Hei, lepaskan aku. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana dengan Guiyuan San dari industri farmasi Jishi? Dirancang untuk membuat terjangkau. Obat hati nurani yang terjangkau, tanpa efek samping apapun. Jika seseorang dengan motif tersembunyi dengan jahat memfitnahnya, saya harap Anda akan memberitahu. Aku, Chen, harus bersyukur. Wow, Tuan Chen, kamu benar-benar huatuo di dunia ini. Ya? Dan buah longan ini hanya beberapa dolar saja. Harganya terlalu terjangkau. Ini adalah obatnya. Tuan Chen, saya punya permintaan. Saya tidak tahu apa. Guiyuan Sana ini. Saat ini hanya ada satu di Huacheng. Jika tidak dapat diperluas ke tempat lain, obat ajaib ini sulit memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi saya ingin meminta Anda untuk memberi saya obat ini. Saya akan mempromosikannya ke seluruh Jiangnan. Saat ini, pengaruh Jishi Pharmaceutical masih terbatas di Huacheng. Jika hal itu dapat dipromosikan dengan bantuan reputasi Ehi, ini juga merupakan jalan yang nyaman. Halo Wakil Presiden Ye, aku berjanji padamu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Siapapun yang berada di balik insiden ini, jika Anda ingin melakukannya sekali dan untuk selamanya, hanya negara-negara besar yang akan diberi ucapan selamat. Dan yang disebut geng harimau hitam pun terbongkar. Cheng Liang mungkin akan menjadi terobosan. Ayo pergi. Katakan padaku siapa yang mengirimmu. Selamat kepada negara besar itu, Yu Hua. Kan, aku mengenalmu. Sebaiknya kau lepaskan aku sekarang. Jika tidak, geng harimau hitam kami tidak akan memaafkanmu. Keluarga Chen Fan, kami tidak sanggup menghadapimu. Hahaha. Apa maksudmu? Yu Hua, lepaskan aku sekarang. Mungkin kamu akan bertemu lagi dengan istri dan putrimu. Kalau tidak, hahaha Cheng Cheng. Katakan padaku di mana istri dan putriku berada. Katakan padaku, HMPH, aku tidak kenal Yu Hua. Tuan Chen, saya sudah tahu tentang urusan saya. Serahkan padaku. Heh, mulutmu keras. Chen Fan, kau telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak kau provokasi. Seseorang akan membuatmu gagal. Sebaiknya kau lepaskan aku sekarang, atau kau akan mati dengan menyedihkan. Oh, biarkan aku mati. Jika kamu tidak mengatakannya lagi, kamu tidak akan punya kesempatan. Katakan hahaha. Tidak, hei, aduh, hei, oh, gatal banget. Bikin aku kedinginan banget. Apa yang kau lakukan padaku? Tuan Chen, rumahku kecil. Jangan khawatir. Apa tujuan mereka? Untuk menjatuhkan Jishi Pharmaceutical. Sebelum tujuan tercapai, keluargamu akan baik-baik saja. Yang terpenting sekarang adalah mendapatkannya darinya. Siapa yang berada di balik layar? Bunuh saja aku. Bunuh saja aku. Aku bilang, ini Yang Xiao dan dua wanita. Ya. Bagaimana mungkin Yang Yi bisa ada? Bukan dia Dali. Katakan. Katakan semuanya. Apa yang barusan kau gunakan padaku? Omong kosong lagi. Saya tidak keberatan membiarkan Anda mencoba kangkang lagi. Oh, tidak, kataku. Lalu saya berkata,
Oke, it's Yang Yi and Yang Jingcheng. Mereka diintimidasi olehmu di sebuah jamuan makan yang membuatmu kekurangan listrik. Dalam kemarahan, aku menemukan pemimpin geng harimau hitam kami. Scar, berjanjilah untuk memberi kami 100 juta. Mari kita hancurkan perusahaanmu. 100 juta? Apakah Yang Jingcheng ini benar-benar punya nyali? Bagaimana dengan dua wanita lainnya? Satu. Aku mendengar tuan muda yang menyuruhnya diam. Yang lainnya yang kudengar mereka sebut adalah Nona Zhao. Saya tidak tahu hal lain. Lalu bagaimana dengan istri dan putri saya? Aku juga tidak tahu. Sayalah yang keluar untuk berbisnis. Aku bahkan tidak tahu kapan harus datang. Mereka semua menelepon untuk memberitahu. Aku benar-benar tidak tahu tentang ini. Tetapi, dia pasti tahu tentang pemimpin geng harimau hitam kita. Scar. Ini nomor telepon asisten kami. Scar, dia pasti tahu cara mengambilnya. Katanya rencana itu berjalan dengan baik. Kembali dan laporkan. Ya. Semuanya berjalan lancar. Semuanya berjalan lancar. Baiklah, kalau begitu saya bisa pergi. Tentu saja kamu bisa pergi. Bawa kami ke Scar. Ayo pergi. Dan saudara laki-laki, di wilayah Wadu, kau berani tidak menghormatiku dan mencari kematian. Oke. Hai, ngomong-ngomong, apakah uangnya sudah sampai di Yang Jingcheng? Pembayaran di muka sebesar 30 juta telah diminta. Hahaha. Hai. Tentu. Aku tak menyangka mendapatkan 1 miliar ini semudah ini. Ini dia, saya ingin menemukan anak ini sendiri. Aku tidak menyangka pria itu akan begitu murah hati. Apakah menurutmu Chen Fan ini menggali makam leluhur keluarga Yang? Hahaha. Tidak pantas bagiku untuk menggali kuburan leluhur keluarga Yang. Cheng Liang. Beraninya kau mengkhianatiku? Tidak, bos. Dia menyuruhku melakukannya. Nanti saya akan bayar tagihannya. Dipaksa. Apakah kamu sedikit mampu? Sayang sekali otaknya tidak terlalu bagus, ya? Temui aku secara langsung. Hahaha. Aku sangat suka mengobrol dengan omong kosong ini. Teruskan. Di mana Anda menyembunyikan keluarga Bapak Yu dari perusahaan saya? Kamu ingin tahu? Tentu. Asalkan Anda memberi saya 70% saham GC Pharmaceutical, akan saya beritahu caranya. Lihat betapa baiknya aku. Aku juga menyisakan sedikit untukmu. Hahaha, beberapa orang selalu ingin mati. Jika kau tidak ingin mati, pergilah dari sini. Pukul aku dan aku akan membunuhmu. Kamu adalah seorang pejuang Qi batin. Aku bilang, aku mengatakan semuanya. Mereka bersembunyi di ruang bawah tanah bintang Thailand itu. Aku tak berani menyentuh mereka. Aku, Yu Hua, cari mereka. Saya masih punya beberapa hal yang harus dilakukan. Yang Yi yang bertanggung jawab menemukanmu, kan? Apakah ada orang lain? Tidak, tidak ada orang lain, hanya mereka. Yang Yi ini, mengapa dia tidak menjelaskannya dengan gamblang? Chen Fan ini adalah seorang ahli bela diri. Aku pasti akan memperlakukannya dengan baik selama 2 malam ke depan, setidaknya 2 malam. Apakah kamu berbohong padaku? Tidak. Aku, bagaimana mungkin aku berani berbohong padamu? Geng harimau hitam ini, duduk dan berbaring di Huacheng untuk waktu yang lama. Kebetulan api itu padam hari ini. Sekarang saatnya mencari Yang Yi dan putranya untuk menghitung buku besar umum. Oh ayah. Bagaimana situasi geng harimau hitam sekarang? Paman Yang, kali ini, keluarga Hi bergabung dengan kami untuk terlibat dalam industri farmasi Ji. Dia adalah salah satu dari sedikit di antara kita. Kesempatan untuk menjalin hubungan dengan Hi Jiapan? Mungkin saat itu, penyakit tuan muda yang juga bisa disembuhkan karena hal ini. Nona Zhao, seorang ahli gas internal seperti ayahmu. Tidak bisakah kau menundukkannya? Ya, saya ada di sana. Kakao. Ayahku memukulku. Pertama kali dia memukulku. Pertama kali orang asing memukulku. Pertama kali dia memukulku. Pertama kali orang asing memukulku. Jadi aku tidak peduli apapun yang dibutuhkan. Aku akan membiarkan Chen Fan gagal total. Ayah,
Apa maksudmu dengan itu? Bukankah Douban mengatakan itu bisa dilakukan? Aduh buyung. Kita semua telah tertipu oleh keluarga He. Tidak ada orang kuat yang melampaui Zhao Xiu di Huacheng. Scar juga tidak bisa dihubungi. Saya takut. UPS. Tuan Yang, apa maksud Anda? Apa maksudmu? Mengapa? Mengapa kau tidak memberitahuku? Dia adalah seorang ahli kekuatan internal puncak. Jika ayahku ditemukan olehku, keluarga yang juga akan dihancurkan. Dasar wanita bodoh, apakah kamu tahu? Paman Yang, apa maksudmu dengan itu? Bukankah Chen Fan itu sampah? Anda? Ini semua tergantung padamu. Apa yang kamu provokasi hingga dia melakukan itu? Ayah? Tidak, jangan takut. Dan keluarga He, dia Jiabeng. Yang Yi? Menurutmu apakah keluarga He bisa menyelamatkanmu? Pengawal. Jangan berteriak. Apa? Saya pikir Anda adalah pria yang bijaksana. Aku tidak menyangka kamu juga orang yang rabun. Kamu mau apa? Apa yang sudah kamu lakukan selama ini? Seharusnya sudah cukup. Semua ini disebabkan oleh anakku yang durhaka. Ayah? Apa yang sedang ayah bicarakan? Aku adalah putra kandungmu. Pergi sana. Tanpa seorang putra yang hanya membuat masalah seperti kamu. Dan sekarang kau tidak berguna. Kamu tidak bisa melakukan itu. Mengapa aku memeliharamu hanya demi nasi gratis? Tidak. Ayah, aku masih berguna. Ini masih berguna. Aku tidak akan main-main lagi. Ya atau tidak? Haha. Ini semua karena kamu, wanita. Seandainya bukan karena kamu, saya akan membantu Anda untuk maju. Sekarang aku tidak berguna, ditinggalkan. Apakah Anda puas? Chen Fan tidak. Chen Yi, aku salah. Aku benar-benar salah. Ada banyak orang di dunia yang menyadari kesalahan mereka. Anda lihat betapa banyaknya orang yang bertobat. Kamu. Aku akan membunuhmu. Aha ayah. Aku adalah putra kandungmu. Kamu. Dosa. Aku akan membunuhmu. Orang-orang. Aku adalah putra kandungmu. Anakku tersayang. Kau adalah penerusku. Ribuan tahun yang lalu, kesehatan saya tidak baik. Sekarang tubuhnya sudah sembuh. Aku ingin punya anak laki-laki sendiri. Hahaha. Tuan Zheng. Dia bukan anakku. Bisakah kau mengampuniku? Mengapa anakku dianggap anakku, padahal bukan anakmu sendiri? Lagi pula, produk ini telah diterima dengan baik selama beberapa dekade, dan beraninya kau menyerang orang-orang di sekitarku, telah melanggar tabu saya. Keluarga dia tak akan membiarkanmu pergi. Apakah kamu benar-benar berpikir keluarga He bisa mengendalikan saya? Begini saja, alasan saya tidak melakukannya. Saya hanya ingin melihat keluarga-keluarga yang disebut bangsawan ini. Apa artinya? Sejauh ini tampaknya begitu. Sekarang giliranmu. Chen Fan, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Anda pernah mengatakan bahwa kau mencintaiku dan kau akan melindungiku selama sisa hidupku. Apakah kamu pernah menepati janji yang kamu ucapkan? Jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu. Aku akan membuatmu gila. Bodoh. Berdiskusi di setiap sudut kota bunga. Atau aku akan memasukkanmu ke rumah sakit jiwa. Biarkan kau mati sendirian selama sisa hidupmu. Ini janji saya kepada Anda. Tang Jing. Kamu ingat? Aku tidak pernah merasa kasihan padamu. Zhao Yuewei. Apakah kamu benar-benar berpikir ayahmu bisa menanganiku? Chen Fan mengapa? Mengapa kamu meminta saya untuk meminta maaf sejak awal? Mengapa kamu tidak meminta maaf? Jika tidak, aku tidak akan menyerahkan diriku kepada Huang Di. Kamu adalah dirimu sepenuhnya. Kau menghancurkanku. Api. Ya. Anda. Umumnya. Tidak ada banyak kebencian di antara kami. Sekarang aku akan merusak kakimu, mencegahmu keluar rumah. Ini adalah hukuman untukmu.
Tapi jika kamu ingin membalas dendam padaku, Anda juga bisa datang ke saya. Tuan Xie memberitahu gadis kecil itu tentang keberadaannya. Ayah mematahkan kakiku. Mulai sekarang aku akan menjadi orang yang tidak berguna. Itu lebih baik. Jangan keluar rumah untukku di masa mendatang. Kebaikan Tuan Xie karena tidak membunuh gadis kecil itu. Direktur Zhao, selanjutnya saya serahkan kepada Anda. Jadi, saya pergi. Kurator Zhao, Anda berani menghentikan saya? Ini karena keluarga He. Apa yang terjadi pada keluarga He, Tuan? Saya mendengar bahwa leluhur keluarga He, Grandmaster Realm He Tianqiong akan segera datang ke Kota Bunga. Saya khawatir saya akan merepotkan Anda. Rana Sang Master, aku mau sih. Chen Fan He Daoguo membawa orang-orang ke Villa Patio Bay. Aku sedang dalam perjalanan pulang sekarang. Kamu di mana? Apa? Aku akan segera ke sana. Chen Fan Junior belum juga muncul. Apakah kamu ingin menjadi kura-kura yang menyusut? Biarkan orang-orang terkasihmu dipermalukan. Hal lama, jika putramu tidak muncul lagi, aku akan memotong lenganmu duluan. Untuk ayah Chen Fan. Patahkan lenganku. Aku akan memotong anggota tubuhnya yang brengsek itu. He Tianqiong, kau adalah seorang Grandmaster yang sia-sia. Melakukan tindakan yang begitu tercela. Chen Fan tidak akan membiarkanmu pergi. Diamlah, Bai Jiang. Seandainya bukan karena wajah kakekmu, kau sudah lama menjadi mayat. Sekarang lepaskan ibuku. Oke, berlututlah dan akui kesalahanmu. Akan membuat kalian semua mati. Hahaha. Chen Fan, apakah kamu sudah gila sejak umur 11 tahun? Bukalah mata anjingmu dan lihatlah dengan jelas. Leluhur ada di sini. Sang guru ada di sini. Hari ini adalah hari kematianmu. Saya ingin Anda melihat sendiri. Kotoran. Putra. Bunuh dia untukku. Dia adalah leluhurku. Ah. Itu tidak mungkin. Anda berada di negara bagian mana? Butiran beras itu juga bersinar. Binatang kecil, kau bersembunyi begitu dalam. Apakah kamu pikir kamu akan menang dengan cara ini? Suami saya telah berada di puncak para malaikat agung selama beberapa dekade. Akan kutunjukkan padamu hari ini. Apakah kekuasaan sejati itu? Trik kecil. Itu tidak mungkin. Telapak tangan petir Tiangang. Apakah kamu manusia atau hantu? Sekarang giliran saya. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa memindahkan ini. Emma Sueyan. Aku terlambat. Kalian baik-baik saja, Xiao Fan? Apakah kamu terluka? Hanya beberapa lalat. Tidak ada apa-apa. Yuhua Tuan Chen. Tolong sampaikan kepada keluarga He di Qionzhou bahwa mereka tidak perlu ada lagi. Kamu tahu caranya. Ya. Tentu, tidak masalah. Ayo. Tuan Chen. Kekuatan inti keluarga He telah tercabut dari akarnya. Nah, urusan warisan itu terserah kita dan Tuan Jiang. Bapak Deng dan yang lainnya bersama-sama melakukan pengawasan. Integrasi selesai. Oke, kekuatan geng Harimau Hitam telah sepenuhnya dimusnahkan. Perusahaan yang Aula Bela Diri Zhao dan kekuatan-kekuatan lain yang telah menjadi musuhmu. Semua telah menawarkan kompensasi tulus yang terbesar. Dan tunduklah kepada Hua Cheng dan bahkan Jiang Nan. Tidak ada yang berani bersikap tidak hormat kepada Anda dan GS Parmaceutical. Bagaimana promosi longan dan bubuk longan? Kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wakil Ketua Ye Heng tidak usaha untuk mempromosikan. Ditambah lagi dengan rasa kaget dan ngeri atas kehancuran keluarga He. Industri kami telah mencakup seluruh negeri. Ekspansi ke luar negeri. Keuntungan tidak dapat diukur. Oke, Anda kini pantas menyandang gelar raksasa di bidang medis. Chen Fan, selamat. Setengah dari pujian diberikan kepada Anda. Ah, Sueyan.
Kita sudah bersama begitu lama, setelah melalui begitu banyak hal. Menikahlah denganku. Oke, saya mau.